Pak Zainul Bahri ya dari Palembang, Pak. Ya, Pak. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat, Pak. Hmm. Bu Irda, apa kabar Bu Irda? Halo, Pak Joko. Sudah hadir juga Pak Joko. Apa kabar Pak Joko? Alhamdulillah baik siap Pak Endang USA. Siap, Medan. Gimana kabarnya Medan? Medan luar biasa. Luar biasa. Pak Tony sudah standby, Pak Tony? Halo? Oke, malam-malam Pandang. Sudah Pandang. Malam, Pak. Oke, baik. Kita mulai saja ya, Pak Tony ya. Boleh Pandang, boleh. Siap. Baik, Bapak Ibu. Selamat malam. Apa kabar semuanya? Malam. Oh, Pak Janul, izin sholat. Silakan sholat dulu, Pak. Ya, makasih, Pak. Baik, setiap hari Rabu malam kita selalu ada di Zoom online kali ini untuk leadership training ya dengan sesi saya buka dulu bentar. Kebetulan saya kejar-kejaran waktu ini tadi. Ya, hari ini kita berbicara tentang winning hearts, the power of empathic selling ya. Kalau tadi udah direvisi sama Pak Tony, winning hearts, the power empathic paling kiat memenangkan hati pelanggan. Nah, ini luar biasa sekali Bapak Ibu. Jadi kita sama-sama belajar bahwa sesi kali ini adalah kiat memenangkan hati pelanggan. Artinya konsumen-konsumen kita bisa kita menangkan hatinya. Kita bisa rayu hatinya, kita pegang hatinya untuk berhasil dalam penjualan. Betul, bukan begitu ya Pak Tony ya? Betul Pandang. Mungkin kita ngobrol dulu Pak Tony. Ya, Siap. sambil menunggu teman-teman yang masih di jalan mungkin. Iya. Masih juga di... Sebentar, saya stop dulu. Baik. Untuk judul kali ini luar biasa sekali Pak Tony. Sebenarnya apa sih maksudnya di The Winning Heart ini? Iya. Oke. Ya, malam teman-teman sekalian. Ini sudah ada teman saya, sahabat saya semuanya, para leader, juga rekan kita, staff trainer, beliau juga seorang manajer di Medan. Terima kasih Pak Joko Susilo, ya, bisa ketemu lagi. Wah, ini sudah kangen kita, dan terima kasih untuk Bu Irda yang senantiasa setia ini, luar biasa. Tadi saya juga pasti Ibu nggak tahu pas sudah sampai rumah atau belum, karena hari sore kita baru sama-sama selesai acara di kantor. Luar biasa untuk Bu Alima, Bu Ani, Pak Zen, Pak Zainul Bahri. Udah sampai, baru aja sampai. Oke, luar biasa Bu Eda, semangatnya. Terima kasih loh Ibu. Ibu tadi, Ibu kita ini memborong hadiah, Bapak Ibu sekalian, di acara di kantor pusat. Oke, makasih. Baik, iya Pak Endang, memang saya mengambil tema malam hari ini, bagaimana sih kita sebetulnya, kalau kita dibilang bisnis network marketing, bisnis MLM, kan nggak akan pernah kita tidak jumpai calon pelanggan, calon klien, calon member, atau calon pembeli produk kita, ya itu istilahnya kan hampir sama semua. Bagaimana kita tidak saja kita terjual produk kita, karena kalau kita bicara terjual produk itu kan ada dua sebetulnya. Baik itu dari sisi produk ITERA, ya, dan segala macamnya, ada ITERA klasik, ada ITERA Premium dan Pro, juga ada Bio, juga ada Seven Wonder, dan ada Ion Silk, juga ada suplemen. Tapi terlepas dari itu, kita akan menjual sebuah bisnis. Nah, kita perlu memahami bahwa penjualan ini nggak terjadi sekali saja, Pak Anda. Mungkin ada Bapak Ibu, ya, baik yang sudah hadir maupun yang belum hadir, pasti kan ada penolakan. Nah, itu yang harus kita waspadai, kita harus pahami bahwa seni menjual itu luar biasa, Pak. Itu sih intinya Pak Endang yang kita mau sharingkan pada malam hari ini. Nah, semoga ini bisa ditangkap dengan baik.
untuk semua Baik. leader dan teman-teman sekalian. Itu Pak Endang. Baik, oke Bapak Ibu sekalian, mungkin di antara beberapa teman-teman udah nggak sabar lagi nih. Kalau Pak Joko bilang udah nggak sabar lagi dengan suara Pak Tony yang baik hati katanya. Oke, oke. Oke, Terima baik, kasih. tetap kita mulai saja ya Pak Tony. Oke, nggak apa-apa. Silakan Pak Tony. Nanti akan saya share screen-nya dulu. Oke, silakan Pak. Baik. Oke, malam Bapak dan Ibu sekalian yang saya cintai, saya hormati, para leader dan para member, para internasional dan para Indonesia, juga teman-teman, rekan sejawat, trainer, Pak Joko Susilo khususnya. Selamat malam semuanya. Apa kabar ini? Luar Baik biasa. ya? Luar biasa, baik. Oke, Bapak Ibu, teman-teman leader, teman-teman member, kita akan mulai saja. Jadi sambil kita menunggu Pak Endang share screen, ya. Bagaimana kabar teman-teman sekalian? Bu Ani, Bu Irda, Pak Zainul, Bahri, Palembang, mungkin masih sholat ya Pak Zainul ya. Ya. Oke. Malam hari ini kita mengambil tema teman-teman Bapak Ibu leader, yaitu kiat memenangkan hati pelanggan. Jadi kita memenang hati, kita melakukan penjualan dengan kekuatan, dengan empatik. Empatik kita adalah sama dengan empatik ya, Bapak dan Ibu sekalian. Kita sama-sama mencoba. Saya yakin dan percaya bahwa Bu Irda ini pakarnya penjualan sebetulnya ya. Bu Irda ini sebetulnya nggak perlu lagi belajar ya Bu Irda, tapi Bu Irda sangat rendah hati dan terus mau belajar. Terima kasih Bu Irda. Ya, semoga apa yang kami sajikan betul-betul bermakna buat kita semuanya. Oke, saya mau lihat dulu siapa saja yang sudah hadir. Ya, oke, ada Pak Zen Purwokerto. Waduh, luar biasa. Selamat datang Pak Zen, selamat bergabung di Zoom. Ya. Malam. Salam kenal Pak Zen. Juga ada Bu Wiwin Ernawati. Baik, teman-teman, kita akan mulai ya. Kita segera sambil menunggu yang lainnya. Pak Endang boleh diklik satu slide. Ya, Bapak Ibu, yang saya perlu ingatkan adalah kita ada di satu perusahaan yang begitu luar biasa, begitu hebat, ya, begitu spektakuler. Kenapa seperti itu? Karena kita tahu bahwa Pref Internasional sampai hari ini sudah diterima, sudah menjangkau kurang lebih 75 negara. Ini saya pikir tidaklah mudah. Sebuah bisnis network marketing bisa diterima 75 negara. Dan kita sadari betul bahwa ini adalah sangat-sangat luar biasa. Dan kalau Bapak Ibu sehari ini, malam hari ini, bergabung di Zoom dan otomatis bergabung di bisnis besar, Pref Internasional, sadarilah bahwa ini adalah sebuah proyek besar, Bapak Ibu. Proyek besar untuk kita membangun sebuah konsep bisnis yang dahsyat, yang luar biasa. Ya, melalui produk-produk kita yang hebat, percayalah, kalau di sana, di luar kita semua, sudah ada Pak Beni yang begitu luar biasa, dan tadi siang beliau baru cerita bahwa total penghasilan beliau selama hampir 2 tahun di Pref sudah mencapai 5 miliar. Bapak Ibu, saya pikir itu bukan sesuatu yang mudah diraih, tetapi juga bukan sesuatu yang tidak bisa kita raih. Dan Pak Beni sudah membuktikan. Juga ada Pak Tatang, ya sebagai leader kita, ada Pak Yona, ada Pak Bobi, ada Pak Herman di Bogor, ya Bapak Ibu sekalian. Ada banyak sekali leader kita yang lainnya, ada Pak David Purnama, ya. Saya yakin Bapak Ibu mereka semua sudah mengawali. Bahkan kita per hari ini, per malam hari kita juga sudah mungkin mengawali 1 langkah, 2 langkah, 1 bulan, 2 bulan, bahkan sudah mungkin ada yang berapa bulan, bahkan ada 1 tahun. Ayo Bapak Ibu, kalau Anda sudah memulai, melangkah, mengawali, dan ada di tengah, saya mengajak kita semua, jangan pernah berhenti di tengah jalan. Ya, kita terus, kita pastikan Bapak Ibu, kita mau jadi orang-orang yang berhasil di Pref. Ya, jadi kita sama-sama ayo
manfaatkan semua pertemuan yang ada di Prive. Bapak Ibu ingat bahwa bisnis MLM, bisnis kita adalah bisnis dibangun dari satu pertemuan-pertemuan yang lainnya. Jadi sekali lagi, bisnis multi level marketing adalah bisnis yang dibangun dari satu pertemuan yang satu ke pertemuan yang lainnya. Jadi kalau kita ditanya pertemuan mana yang tidak penting adalah pertemuan yang kita tidak hadiri. Dan hari ini, malam hari ini, kalau Bapak Ibu sudah berkenan hadir, saya ucapkan selamat. Karena Anda semua memahami betul bahwa yes, ini adalah meet, ini adalah learn. Kita mau bertemu, kita mau belajar bersama Bapak Ibu. Ya, melalui Zoom, ya, walaupun medianya Zoom, Bapak Ibu, ya, online. Oke, dan kita tahu Bapak Ibu kita punya budaya. Ya, terima kasih Pak Nobel sudah bergabung. Ya, ini juga rekan senior saya sebagai trainer di perusahaan. Ya, budaya Prive kita tahu Bapak Ibu ada ITERA Care dan ada siapa kita. Dan kalau saya sapa dengan ITERA Care, pasti kita kerja bersama-sama dengan serentak Bapak Ibu. Saya sehat, cantik dan kaya. Ya, karena ini sebuah doa Bapak Ibu. Jadi bukan sekedar slogan, bukan sekedar budaya, tapi adalah doa. Ya, kalau orang Timur, orang Indonesia pasti memahami bahwa iya ya, kalau saya ucapkan setiap hari, saya mau sehat, saya mau cantik, saya mau kaya. Insya Allah Bapak Ibu sekalian, apapun keyakinan kita, agama kita, kalau sudah dijabah Bapak Ibu, kita menjadi bagian sehat, menjadi bagian cantik, dan menjadi bagian kaya. Setuju ya Pak Endang ya? Jadi saya pikir itu yang akan Setuju. jadi filosofi kita, budaya kita Bapak Ibu, dari saat ini sampai mulai kita join di Prive sampai kapanpun, selama Bapak Ibu masih jadi bagian keluarga besar Prive Internasional. Dan kalau kita ditanya siapa kita, pasti kita jawabnya adalah Prive Indonesia, karena kita ada domisili di Indonesia. Oke, saya mau Pak Endang coba buka speakernya semua, ya, mic-nya semua, biar kita bisa, saya mau dengar suara Bapak dan Ibu sekalian. Ya, enggak apa-apa, kita baru 11 orang. Oke, enggak apa-apa. Oke, boleh dibuka Pak Endang? Dibantu dibuka semuanya, Oke, biar sudah, saya silakan. mau sapa mereka. Oke, yuk semuanya Bu Halimah, Bu Ani, Pak Sendul mungkin masih sholat, semuanya ya. Oke, Bapak Ibu semuanya, ya, ITERA Care. Sehat, cantik, cantik, kaya. kaya. Oke, terima kasih. Ini serasa yang jawab 20 lebih ya, Pandang. Oke, sekali lagi Bapak Ibu sekalian. Ya, ITERA Care. Sehat, cantik, kaya. Oke, terima kasih. Siapa kita? Prive Indonesia. Dan kaya. Lupa. Ayo, siapa kita? Sekali lagi. Prive Indonesia. Prive Indonesia. Oke. Sekali lagi, Bapak Ibu, saya mau kenalan dengan Anda. Tolong tuliskan di chat Irda, Bogor, Nobel, Jakarta, atau Ani mana. Silakan Bapak Ibu. Saya mau kenal Anda. Ya, silakan tulis di chat Bapak Ibu. Kita mau kerjasama. Ingat kalau kita mau Zoom ini luar biasa bergairah, luar biasa menyenangkan. Kita harus open mind, kita harus buka pikiran kita. Yang kedua, kita harus betul-betul mau belajar, sikap mau belajar. Dan ketiga, proaktif Bapak Ibu. Ayo kita mau proaktif Bapak Ibu. Dan yang keempat Bapak Ibu, kita harus senyum. Ya. Oke, ada Bu Wiwin Bogor. Terima kasih Bu Wiwin. Ada Bu Ani Bogor. Ini Bu Ani, saya kenal nama Bu Ani ya di Bogor, tapi nggak tahu apakah ini Bu Ani yang kami kenal. Ya, karena banyak sekali nama Ani. Oke, berikutnya. Ya, Ibu Halimah dari kota mana Bu Halimah? Dari Pontianak, Bu. Wah, luar biasa. Terima kasih Bu Halimah, jauh dari Pontianak. Ya, Ibu sehat ya Bu Halimah di Pontianak ya. Hari ini Alhamdulillah. cuaca cerah ya Bu Halimah. Oke, Pak Zen mau ngapak Purwokerto. Lah, jebul maning ya. Oke ya Pak Zen. Karena orang tua saya dari Sumpil Pak Zen. Jadi kita sudah tangga. Wah, iya. Jadi orang tua saya almarhum, bapak saya, ayah saya aslinya dari Sumpio. Jadi sebetulnya satu kampung dengan Pak Zen ya, orang apa? Oke. Oke, kemudian oke Bapak Ibu, terima kasih untuk peran sertanya Bapak Ibu sekalian. Ada Pak Muhammad Syukri Mahmud. Ya. Nah, itu ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita bahasa ngapak itu
logatnya lucu. Wah, dulu tanggane mbok gitu ya. Oke, Bapak Ibu sekalian. Jadi Pak Mufid, terima kasih. Ibu Halimah, terima kasih. Oke. Bapak Ibu ingat bahwa kita dari keluarga besar Private Internasional dan kita mau sama-sama malam hari kita mau belajar, mau berbagi cerita. Ingat, saya bukan leader Bapak Ibu, tapi saya seorang trainer, saya memiliki certified, saya bertugas untuk membagikan apa yang kami miliki. Untuk kita sama-sama memahami, kita sama-sama belajar. Ya, dan kita ujung-ujungnya kita mau sama-sama maju ke depan. Ya, Bapak Ibu sekalian. Kalau setuju, Bapak Ibu tolong tulis setuju ya atau SSSS ya. Bahwa kita mau belajar bareng-bareng malam hari ini. Kita tidak saling menggurui, kita mau berbagi cerita Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi ayo kita sama-sama aktif. Kalau Bapak Ibu setuju dengan apa yang saya sampaikan, boleh Anda tulis S ya. S artinya setuju ya. Sangat setuju. Terima kasih Pak Zen. Oke, lanjut Pak Anda. Next Pak Anda. Tadi ya, kita tunggu dulu slide-nya. Oke. Bapak dan Ibu yang saya cintai, ya para leader, para member, kami adalah manajemen. Ada dua hal penting yang perlu saya sampaikan biar Bapak Ibu tidak tidak salah atau bahasa ilmiah lah disclaimer Bapak Ibu. Kami adalah manajemen bertugas memberikan informasi, ya sharing materi, sharing produk, sharing marketing plan, bahkan pembelajaran soft skill seperti malam hari ini. Jadi tugas kami adalah sebagai trainer memberikan pengetahuan kami, keterampilan kami atau apapun itu untuk memajukan kita semua, ya. Dan jalur pembinaan Bapak Ibu sekalian, siapapun Bapak Ibu yang hadir di sini, dari kota manapun, dari Pontianak, dari Bogor, ya dari Palembang, dari Purwokerto, Bapak Ibu sekalian, itu semua memiliki leader, memiliki upline, ya. Sekali lagi, jalur pembinaan dan konsultasi di dalam bisnis network marketing melalui leader Anda, ya di dalam jaringan bisnis Anda. Tentu saja Bapak Ibu, kita punya leader masing-masing. Seperti Bu Ida, ada Pak Herman, ya ada juga di atasnya lagi seperti mungkin Bu Halimah, ya seperti Pak Zainus, semua kita punya leader. Ayo Bapak Ibu, kita boleh belajar dari mana saja, seperti malam hari ini. Tetapi pada waktu kita mulai oh ya, saya harus bagaimana langkah saya? Ayo kita bertanya konsultasi sama leader kita, ya arahnya bagaimana, strateginya bagaimana, kembali ke leader, ya kembali ke leader Bapak Ibu. Kami manajemen siap membantu siapapun, tapi untuk bicara konsultasi, edifikasi, ayo kembali ke leader masing-masing. Oke ya, bisa dipahami Bapak Ibu ya. Oke, lanjut Pak Anda. Ya, lanjut. Ya, orang-orang hebat, orang-orang yang berhasil Bapak Ibu adalah orang-orang yang terus mau belajar. Sekali lagi Bapak Ibu, orang-orang hebat dan orang-orang yang luar biasa berhasil Bapak Ibu pasti di dalam hati dia mau terus mau belajar Bapak Ibu, mau terus berlatih ya untuk terus berupaya meningkatkan diri dan potensi diri. Ya. Karena apa Bapak Ibu? Kalau kita sudah berhenti belajar, Bapak Ibu berarti kita sudah mulai enggan untuk berkembang atau untuk maju. Ya, jadi kalau Bapak Ibu hari ini, malam hari ini sudah ada di depan saya, di depan device saya, di depan laptop saya, Bapak Ibu, saya pribadi atas nama trainer di PT Pref Indonesia, atas nama Business Development dari pimpinan saya Pak Ardi Sijaya, saya ucapkan selamat untuk Anda semuanya. Ya kan Anda sudah membuktikan bahwa yes Pak Tony, aku mau siap belajar pada malam hari ini. Aku mau terus mengasah keterampilan saya malam hari ini. Aku mau terus menggali potensi saya malam hari ini. Bapak Ibu sekalian, ya pahami bahwa hati yang gembira atau Anda begitu membuka pikiran Anda Bapak Ibu sekalian, Anda siap sebagai gelas kosong, Bapak Ibu percayalah, ilmu yang Anda dapatkan tidak akan pernah kebuang sia-sia. Sama dengan saya Bapak Ibu, kalau saya sampai hari ini boleh terus berhadapan, bertemu dengan Bapak Ibu, itu karena kami terus mau. Ya, aku mau belajar dari orang-orang baru yang baru saya temui pada malam hari ini. Ya, lanjut Pak Anda. Lanjut ya Bapak Ibu sekalian ya. Oke, silakan Pak Anda. Next. Ya, sebentar. Yang tadi Pak Anda. Sebelumnya Pak Anda. Oke ya. Klik aja, klik. Oke. Ya.
Ya, Bapak Ibu semua calon klien Anda, calon downline Anda, calon pembeli produk Anda, itu semua siap menunggu Anda. Tinggal bagaimana kita memiliki keterampilan yang luar biasa, memiliki skill yang luar biasa, memiliki pengetahuan yang luar biasa pada waktu kita datang, kita ketemu dengan orang-orang yang akan menjadi bagian dari bisnis kita. Itu yang paling penting Bapak Ibu sekalian ya. Oke, next Pak Endang. Habis ini kita akan bicara tentang sales atau cycle atau apa ya? Apa sih Bapak Ibu tahapan-tahapan dari penjualan? Ya, atau proses penjualan. Silakan Pak Endang, klik semuanya aja. Ya, klik semua, klik semua. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin sudah ada yang tahu. Klik lagi, terus oke. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi, kalau kita bicara proses penjualan, Bapak Ibu, karena kita dengan tema memenangkan hati pelanggan, ya kita mau menjadi orang-orang yang memiliki empati dalam hal menjual. Sekali lagi Bapak Ibu, sebelum saya masuk ke slide ini, saya mau sampaikan satu hal yang luar biasa. Sejujurnya Bapak Ibu, kita semua ya, kurang lebih 15 orang di tempat ini atau di Zoom ini, semua memiliki hal atau ketutupan yang sama. Kita semua terlahir sebagai penjual. Ya, nah, mungkin Bapak Ibu berpikir, yang benar Pak Tony, enggak seperti itu. Ya, tapi saya yakinkan Anda semua bahwa kita semua terlahir sebagai penjual. Oke, kok bisa Pak Tony? Contohnya Bapak Ibu, contohnya. Ya, pada waktu kita kecil, kita baby, kita masih bayi Bapak Ibu sekalian. Kita sudah jadi ahli menjual loh. Ya, semasa kita baby, kita bayi. Loh, dengan cara apa Pak Tony? Menjual itu kan menawarkan ide kan Bapak Ibu, menawarkan gagasan kan, sehingga orang menerima kita dan kita ada kesepakatan bersama. Orang mengerti apa yang kita maksudkan. Seorang bayi Bapak Ibu sekalian, dia akan menangis. Itu cara dia menjual diri dia. Sekali lagi, seorang bayi dia akan menangis Bapak Ibu. Sehingga mamanya tahu nih, kapan waktunya dia pingin netek, kapan dia pingin disusui sama mamanya, kapan dia pingin makan, kapan dia sedang beol, mohon maaf Bapak Ibu ya. Dia itu yang bisa lakukan. Dari orang lahir pun, orang begitu terakhir dunia pun Bapak Ibu sudah mulai belajar bagaimana dia menjual diri dia. Bayangkan seorang bayi, dia nggak mau ngapa-ngapain, dia nggak mau nangis Bapak Ibu, sehingga orang kaya nggak tahu anak ini mengapa sih, mau kok nggak lapar, nggak haus, kok nggak ada tanda-tanda pipis, nggak ada tanda-tanda mau beol Bapak Ibu sekalian. Jadi seorang baby, seorang bayi pun sudah belajar bagaimana dia menjual diri dia. Sehingga orang tuanya, ini tanda kutip Bapak Ibu, jangan diartikan yang seperti kita sudah besar, kita menjual, enggak. Tapi minimal Bapak Ibu, dia mulai belajar bahwa apa yang dia kirim pesan. Sehingga orang tua, mamanya tahu kapan dia mulai harus jam-jam disusui, jam-jam dia makan, jam-jam dia nangis, jam-jam dia ada buang air besar atau buang air kecil, ya Bapak Ibu. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, seorang guru, boleh dibantu dijawab Bapak Ibu. Kira-kira dia menjual lewat apa Bapak Ibu? Seorang guru, seorang penyanyi, artis penyanyi, dia jual lewat apanya dia? Suara. Nah, luar biasa Bu Wiwin, terima kasih Bu Wiwin. Lewat suara Bapak Ibu sekalian, seorang penyanyi. Ya, guru juga lewat ilmu pengetahuan yang dia miliki. Ya, seorang dokter, dia jual apa Bapak Ibu? Dia jual jasanya. Ya, dia jual keahliannya. Dia bisa mendiagnosa penyakit. Dia bisa memberikan resep yang luar biasa Bapak Ibu sekalian. Ya, artinya apa Bapak Ibu? Bahwa setiap kita pada waktu Anda pun mau melamar pekerjaan, Anda habis-habisan Anda stres, Anda belajar bagaimana cara saya bisa wawancara yang bagus, yang bisa diterima. Itu berarti apa? Tanda kutip Anda menjual diri Anda. Ya Bapak Ibu sekalian, pada waktu Anda prospek sekalian, Anda menawarkan produk ITERA, Anda menawarkan bisnis ITERA, bisnis prep. Bukankah Anda sedang menjual diri Anda Bapak Ibu? Lewat konsep, lewat ide, lewat pengetahuan yang Anda miliki, yaitu produk marketing plan. Ya Bapak Ibu, jadi sebetulnya kita semuanya terlahir sebagai penjual.
Jadi kalau malam hari ini, peserta di Zoom meeting ini, masih ada yang grogi, masih ada yang aku nggak mau jualan. Bapak Ibu, ayo kita harus pahami dulu konsep ini. Bahwa kita semua memang penjual Bapak Ibu. Tetapi bicara tentang Anda jago, Anda luar biasa, ingat, semua yang hebat itu hanya butuh latihan. Selama Anda mau belajar Bapak Ibu, tidak ada yang mustahil. Anda jadi perfect. Anda jadi luar biasa dalam menjual. Tapi yang penting Anda pelajari adalah, oh yes, aku mau jualan produk. Aku mau jualan sistem bisnis Prive yang luar biasa. Buktinya 2 tahun orang terkumpul 5M. Buktinya 1 tahun orang sudah 100 juta. Buktinya setahun orang sudah 200 juta. Ini Prive. Anda harus jualan Bapak Ibu sekalian. Nah, makanya ayo Bapak Ibu saya ajak. Teman-teman yang sekarang masih saja kalau orang Jawa bilang, ya kalau orang Purwokerto bilang, ya Pak Zen ya, kami sosolen. Orang itu ngomong kok dipaksa ya. Nah itu ya Bapak Ibu sekalian ya. Bapak Ibu sekalian, ayo. Bapak Ibu kita bisa belajar. Ya kita bisa belajar bahwa semua bisa kita pelajari. Ya tidak ada yang mustahil Bapak Ibu. Selama kita mau. Nah, oke, saya masuk lagi kepada siklus penjualan. Yang pertama itu prospecting. Apa sih prospecting itu Bapak Ibu sekalian? Ayo, boleh dibantu di screen ditulis di chat. Ayo ketik di chat. Apa itu prospecting? Boleh dibantu Bapak Ibu. Silakan. Bu Irda, Bu Ani, Pak Zen, Bu Wiwin, Bu Idayati, ya Pak Zainul, Bu Halimah, siapapun. Ayo, apa itu prospecting? Boleh dibantu. Pak Erik Simajunta, wah luar biasa. Terima kasih Pak Erik sudah hadir kembali. Ya, Ibu Eli, Pak Eli atau Bu Eli Norman, ya. Ibu Koirianingsih, ya. Dr. Anda Surita, Pak Jaya, terima kasih Pak Jaya. Apa Bapak Ibu? Ada yang mau bisa bantu? Apa itu prospecting? Ayo, chat Bapak Ibu, chat. Nggak boleh malas. Ayo kita kolaborasi, jangan biarkan Tony Kusuma bicara sendiri Bapak Ibu ya. Ayo Bapak Ibu. Apa itu prospecting? Boleh saya dibantu 1 kalimat 2 kalimat. Ayo, Bu Wiwin, mungkin mau buka suara. Silakan Bu Wiwin. Apa? Ada Bapak Ibu sekalian yang mau menjawab? Apa itu prospecting? Prospecting. Memilih dan mendekati orang yang diduga akan tertarik dengan tawaran kita. Terima kasih Pak Erik Simanjunta, luar biasa. Ada lagi Bapak Ibu sekalian yang mau mencoba? Boleh chat, boleh langsung bicara. Bu Wiwin, silakan Bu Wiwin. Nah, ayo, apalagi? Siapa lagi Bapak Ibu? Kita belajar, kita interaktif Bapak Ibu. Ayo, biar kita sama-sama Zoom ini bergairah, menyenangkan. Jadi tidak hanya satu arah, ya. Apa Bapak Ibu sekalian? Orang yang mau di-closingin, Pak. Gimana Bu Wiwin? Orang yang mau di-closingin. Yang mau di-closingin. Oke, terima kasih. Oke, Bu Wiwin ngomong menjawab orang yang mau di-closingin ya, memilih dan mendekati orang yang diduga akan tertarik dengan tawaran kita. Terima kasih. Bu Ani mengajak orang untuk bergabung. Terima kasih Bu Ani. Oke, Bapak dan Ibu yang saya hormati, para leader dan member yang dahsyat yang luar biasa. Ingat prospecting dari kata dasar prospek, betul? Dan berarti kan ini ada satu kegiatan yang kita lakukan. Kalau kita bicara prospecting, Bapak Ibu sekalian, kalau di bagaimana kita memulai bisnis MLM, itu mulai kita tulis daftar nama. Itulah masuk langkah prospecting, Bapak Ibu sekalian. Ya, mulai memilah-milah, ada skala prioritas. Oh, nama ini bisa saya datangi. Oh, nama ini, nanti dulu. Itulah langkah prospecting, Bapak Ibu. Langkah di mana Bapak Ibu mulai menentukan prospek siapa saja yang kita mau ajak di bisnis kita. Baik itu kita lakukan penjualan produk maupun itu sebagai member kita nantinya. Ya, sekali lagi Bapak Ibu, langkah prospeknya adalah semua kegiatan, semua langkah, semua cara yang Bapak Ibu lakukan untuk mengumpulkan daftar nama ya Bapak Ibu sekalian untuk Anda lakukan pendekatan. Ya, tadi di Pak Erik Simanjunta sudah sangat betul sekali. Luar biasa Pak Erik Simanjunta. Jadi memilih. Karena kan kalau kita bicara prospecting Bapak Ibu sekalian izin masuk. Silakan Pak Hendri.
ya, menyiapkan sesuatu produk untuk diketahui orang. Terima kasih Bu Eli atau Pak Eli Norman ini. Ya, jadi sekali lagi Bapak Ibu, prospecting kalau kita ingat ya Bapak Ibu, kan sebelum kita ketemu, sebelum kita dapat member, dapat pembeli produk kita di Prive, kita pasti memilah-milah dong siapa nih yang kita mau tawarin, ya. Oke, si Tony, si Endang, si Irda, si Laila, kan begitu Bapak Ibu ya. Setelah kita menemukan nama-nama, kita pasti akan cross check dong. Kita akan lihat lagi kan, oh apa pekerjaannya Tony, apa pekerjaannya Irda, apa pekerjaannya Ani, itu contoh. Oh ternyata dia karyawan biasa, oh ternyata dia karyawan sudah manajer, oh ternyata dia baru nganggur, belum dapat pekerjaan. Karena apa? Anda harus tahu, Bapak Ibu harus bisa memilah. Di langkah profesi ini harus benar, karena Anda jual produk yang tidak murah. Anda jual produk ITERA, Bapak Ibu, yang minimal 4,8 juta. Saya yakin dan percaya, memang tidak hanya tergantung dari apakah dia punya duit, tetapi Bapak Ibu minimal pada waktu Anda lakukan langkah prospecting, mengumpulkan data nama, Anda tahu, oh ini oke nih, saya catat oke nih, saya tulis oke nih Bapak Ibu. Jadi mulai malam hari ini Bapak Ibu biasakan melakukan langkah prospecting ini dengan dicatat, bukan diangan-angan. Mohon maaf Bapak Ibu, harus tertulis. Walaupun sekarang serba canggih, ya ada gadget. Tapi ayo kita belajar Bapak Ibu, karena apa? Banyak sekali di punbook HP Anda mungkin ada 1, ada 2, ya ada ribuan. Tapi Anda perlu memilah. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, harus ada skala prioritas. Siapa-siapa nih? Bapak Ibu harus menghindarkan orang-orang yang blind prospect. Tahu ya Bapak Ibu sekalian? Blind prospect itu pokoknya ketemu orang sikat. Bisa saja terjadi, tapi hasilnya akan kurang baik, kurang efektif. Alangkah baiknya kalau Anda kenal mereka, Anda tahu pekerjaan mereka, Anda tahu mereka domisili di mana, jadi Anda nggak siksa. Kalau Anda di Jakarta, contohnya Bapak Ibu, ya Anda dari Monas misalkan, Anda akan urut Bapak Ibu. Bukan rutenya dari Bogor langsung ke Tangerang, dari Tangerang langsung lagi ke Jakarta Pusat. Ya, nggak lama Anda akan capek Bapak Ibu. Ya, juga yang Purwokerto. Purwokerto kan itu ada kota-kota sekelilingnya dia, ada Banyumas, ada apa namanya Cilacap, ya, ada Gombong. Kan pasti akan dipilih Bapak Ibu. Nah, setelah memilih di langkah prospecting, Anda mulai Bapak Ibu lakukan pendekatan. Langkah kedua adalah pendekatan Bapak Ibu, ya. Ini yang sering kali kita abaikan. Jadi kita nggak bisa mengabaikan satu langkah Bapak Ibu sekalian. Jadi, loh Pak Tony daftar nama di mana? Di langkah prospecting Bapak Ibu sekalian. Anda harus tahu itu pekerjaannya, keluarganya bagaimana, finansialnya bagaimana, kurang lebih usianya bagaimana. Karena Anda tahu ITERA ini untuk siapa? Pasti untuk orang-orang yang menjaga kesehatan, untuk orang-orang yang sakit, Bapak Ibu sekalian. Untuk orang-orang yang minimal punya finansial. Kalau dia nganggur sama sekali, nggak punya uang sama sekali, nggak mungkin Anda akan tawarkan. Anda tawarkan juga akan Anda Anda akan pusing sendiri. Terlalu banyak orang yang Anda tawarkan, Anda nggak tahu. Ternyata mereka nggak pada punya duit, Pak Tony. Karena mungkin di langkah prospecting yang awal ini, Bapak Ibu kurang betul-betul memilah dengan benar. Ya, paham betul siapa sih mereka, Bapak Ibu sekalian. Itu penting. Ya, bisa dipahami Bapak Ibu ya. Setuju dengan apa yang saya sampaikan Bapak Ibu di langkah prospecting? Kalau setuju dan paham, silakan tulis S dan P Bapak Ibu sekalian ya. S atau P, silakan biar saya tahu Bapak Ibu. Ya, juga suara saya apakah jelas apa enggak? Ya, boleh Bapak Ibu jelas tulis Bapak Ibu ya, biar kita berinteraktif. Oke, terima kasih Bu Ani Haryani. Ya, jadi Bapak Ibu kita harus paham di langkah prospecting. Karena Anda Bapak Ibu ya, terima kasih Bapak Ibu, Bu Wiwin, Bu Ani ya, Pak Erik terima kasih, Bu Eli atau Pak Eli terima kasih. Karena Bapak Ibu saya dulu pernah ketemu bukan teman lah, leader ya, kami di manajemen ya. Waktu ini aku prospek 75 orang, saya ditolak terus. Ya, ayo Bapak Ibu kita lihat siapa yang 75 nolak kita semua. Walaupun saya juga percaya Bapak Ibu, orang yang punya duit pun belum tentu langsung terima.
Karena dari hasil survei, tidak semua orang langsung beli di pertama kali pertemuan Bapak Ibu. Mungkin pertemuan yang kedua, yang ketiga, bahkan sampai kelima. Dan luar biasanya Bapak Ibu, yang bertahan sampai pertemuan Anda dan prospek Anda kelima, itu adalah orang-orang yang hebat, yang sekarang sukses. Yang orang gampang putus asa, yang orang gampang mutung, ya bahasa Jawanya, yang orang gampang menyerah, Anda akan sampai ke pertemuan ketiga, keempat, kelima, atau bahkan sampai dia membeli. Ya Bapak Ibu sekalian, jadi ayo kita langkah awal yang benar, langkah awal yang tepat Bapak Ibu. Pada waktu Anda membawa upline Anda, leader Anda, upline Pak leader, aku tolong dibantu dong 90 hari pertama, aku tolong didampingi 1, 2, 3 kali Bapak Ibu. Pada waktu leader Anda mendampingin Anda, ingat leader bukan dewa. Leader bukan segalanya. Kalau leader akan jadi luar biasa, kalau Anda juga siapkan orang-orang yang luar biasa. Tapi kalau Anda punya leader yang luar biasa, tapi Anda siapkan 10 orang, 20 orang, nggak punya duit semua, nama-namanya ya akan luar biasa berat buat leader Anda, Bapak Ibu sekalian. Sehingga Anda mengatakan, Pak leader, saya bisnis ini berat ya, dan bisnis ini luar biasa ya, dari awal sudah sangat-sangat sulit. Karena prospek Anda tidak sesuai, Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf saya sampaikan hal ini. Makanya ayo Bapak Ibu, kita mulai evaluasi. Siapa yang mau kita temui nih? Siapa yang kita mau jumpai Bapak Ibu? Kalau dibilang, loh Pak Tony kan habis pandemi semuanya terpuruk. Betul Bapak Ibu. Betul. Makanya kita juga nggak boleh berhenti di pertemuan pertama. Nanti kita akan lanjut bahas kemudian ya di slide berikutnya. Nah, yang kedua adalah pendekatan Bapak Ibu sekalian. Setelah kita tahu, kita jelas Bapak Ibu tentang perangkap prospecting, ayo pendekatan yuk. Pendekatan bagaimana caranya? Bisa lewat WA, bisa lewat sosial media, bisa lewat Anda ketemu, bisa lewat telepon. Tapi pesan saya Bapak Ibu, jangan lakukan presentasi pada waktu proses pendekatan. Sekali lagi, jangan langsung lakukan presentasi pada waktu Anda proses pendekatan. Ya, oke, 1, 2 lakukan, Anda mungkin bisa dapat pembeli. Oke, Anda luar biasa. Tapi lakukan dulu proses pendekatan dengan baik. Di situ tertulis fact finding. Apa sih fact finding? Anda menggali data real Bapak Ibu. Contohnya, oh Tony Kusuma kerja di mana? Oh sebagai posisinya sebagai apa? Oh dia anaknya 2. Oh dia pingin sepeda motor. Oh dia hidupnya masih pingin cari tambahan biaya hidup. Anda jadi tahu Bapak Ibu, begitu Anda sudah gali fact finding Anda, dengan gaya bertutur cerita, dengan gaya bertutur bertanya Bapak Ibu, jangan Anda seperti polisi ya, seperti tidak, bukan. Di pertemuan sebelumnya saya katakan kita belajar tentang social intelligence, bahwa kita punya cara untuk kita bersosialisasi. Ya, gali sebanyak mungkin hal-hal yang memang harus Anda gali Bapak Ibu, tentang ekonominya, tentang keluarganya, tentang kebutuhannya, need-nya apa sih Bapak Ibu sekalian, sehingga Anda bisa langsung masuk ke langkah berikutnya, presentasi atau penjualan, atau Anda cita produk, Anda cita bisnisnya. Ya Bapak Ibu sekalian, jadi ingat langkah prospecting Bapak Ibu, oh yes, aku sudah. Terus kemudian langkah pendekatan fact finding. Ya, kalau dia Bapak Ibu lihat dia senang bunga anggrek, dia senang sepak bola, dia senang apa? Ya, Anda mulailah belajar menyamakan persepsi di langkah pendekatan ini. Anda perlu loh sedikit-sedikit belajar untuk menyamakan sesuatu yang sama dengan calon pembeli Anda. Kalau dia senang bunga anggrek, ya Anda sedikit cari di Google. Oh, anggrek itu seperti apa? Jadi pada waktu Anda datang ke rumah calon prospek Anda nggak buta sama sekali, Bapak Ibu. Anda tahu hobinya dia. Kalau dia senang sepak bola, Anda mulai sedikit pelajari sepak bola. Anda nggak perlu nonton setiap hari sepak bola untuk Anda belajar sepak bola, Bapak Ibu. Sekarang banyak kita bisa belajar. Ya, atau yang lainnya. Dia senang nyanyi. Dikit-dikit walaupun kita suara nggak sebagus orang yang mau Anda tawari, Anda juga belajar nyanyi. Minimal kalau dia ini Anda tahu siapa penyanyi sekarang, siapa artis sekarang. Itu gunanya kita belajar memenangkan hati pelanggan, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi kita nggak semata-mata kita hanya tahu bisnis pref-nya, kita nggak semata-mata hanya tahu tentang produk pref-nya, produk iterannya.
kita harus mulai belajar hal-hal yang lainnya, Bapak Ibu sekalian. Karena ingat, begitu teman Anda, prospek Anda, ya, dengan Anda cocok nih pada waktu langkah pendekatan, oh ternyata hobi kita sama ya Pak, oh ternyata Bapak juga punya minat yang sama ya Pak ya, akan lebih mudah masuk Bapak Ibu, akan lebih mudah diterima Bapak Ibu sekalian. Ya, itu Bapak Ibu. Bisa dipahami Bapak Ibu sekalian, kalau bisa dipaham, tulis paham Bapak Ibu. Ya, biar kita sama-sama bisa saling memberikan dua arah Bapak Ibu. Ya, kalau bisa Anda pahami apa yang saya sampaikan Bapak Ibu, tulis paham. Ya, Pak, paham. Ya, atau P. Ya. Oke, terima kasih Pak Erik. Jadi, Bapak Ibu, ayo kita belajar. Ini bukan menggurui Bapak Ibu, tapi kita mau saling sharing. Ya. Loh, Pak Tony apakah juga Pak Tony tahu penjualan? Tahu Bapak Ibu sekalian. Proses hidup saya sampai hari ini, ya nanti suatu ketika lah saya cerita. Saya tahu proses penjualan. Saya kuliah sudah biasa jualan Gesper, jualan baby doll. Jadi kalau saya di Yogyakarta, saya pulang ke Jawa Timur, ya saya nggak pernah pakai uang. Saya menjual apa yang saya bawa. Ya, jualan dompet saya ambil di pasar Beringharjo. Ya, jadi oke, terima kasih Bu Ani, paham sekali. Ya, betul. Oke. Bapak Ibu, itu. Jadi begitu Anda sudah prospektingnya benar, ya cara memilahnya benar, ada skalabilitasnya benar, Anda melakukan pendekatan fact finding. Gali sebanyak mungkin informasi yang harus Anda gali, Bapak Ibu. Contoh, semuanya sehat nih keluarga. Semuanya sehat. Ya, semuanya senang olahraga. Artinya kan sebetulnya dia kategori orang yang mungkin belum saat ini dia membutuhkan. Satu contoh. Dia finansialnya juga oke. Kalau Anda mau tawari, bisa Anda sentuh tentang bagaimana dia bisa mulai beramal, berbuat baik untuk sekitar kiri kanannya, dengan contoh mendirikan rumah herbal. Satu contoh seperti itu. Tapi kalau dia, Bapak Ibu tahu bahwa ada keluarga yang sakit, ada teman yang sakit, ada familinya sakit, Bapak Ibu bisa sentuh dari nilai kesehatannya. Itu manfaat pendekatan atau fact finding, Bapak Ibu sekalian. Memang terkesan butuh 1-2 langkah. Nggak langsung Bapak Ibu datang langsung presentasi. Banyak sekali penolakan terjadi karena kita terburu-buru presentasi di langkah awal, Bapak Ibu. Saya percaya leader Anda pasti juga akan cari dulu informasi, coba pendekatan Bapak Ibu sekalian. Ayo Bapak Ibu. Ada 1-2 leader Anda mungkin sudah titis. Titis itu kalau bahasa Jawa adalah, wah dia setiap kali nembak dia dapat. Ya. Tapi Anda harus belajar Bapak Ibu yang benar. Ya, pada waktu Anda sudah pendekatan, sudah nyaman Bapak Ibu, sudah bisa ngobrol, apalagi sudah mulai bisa bersendaguro, cepat-cepat Anda masuk ke langkah berikutnya. Jangan terlalu lama juga di pendekatan Bapak Ibu sekalian. Kalau memang Anda sudah merasa waktunya tepat, yaitu lakukan langkah presentasi atau penjualan. Tergantung, dia butuh apa Bapak Ibu sekalian. Butuh produknya atau butuh bisnisnya untuk income. Ya. Anda bisa jual dua-duanya, bisa. Karena dengan Anda jual produknya, Anda jual bisnisnya. Tapi bukankah kita tahu di network marketing ada beberapa tipe yang kita jumpai, tipe user atau tipe pemakai produk. Ya, dia hanya membeli produk untuk keluarganya, that's it, cukup. Ya, atau tipe penjual. Oke Pak, saya senang kalau jualan, berapa sih untungnya? Oh gede loh Bu, jual 2 produk aja sudah untung 3,9 totalnya. Oh gede ya, oke aku mau yang kayak gitu. Oke Bapak Ibu sekalian, berarti dia tipe penjual. Tapi buat tipe pengembang bisnis, dia membentuk bisnis jaringan yang besar, dia cocok apa? Tawarkan bisnisnya. Bapak 2 tahun seorang Pak Beni dari kita terkumpul 5 miliar dari semua bonus yang dia dapat dari Private Internasional. Bapak Ibu sekalian, bukan hal yang luar biasa. Makanya sebelum Anda presentasi yang tepat Bapak Ibu, Anda perlu gali yang tepat. Need-nya apa sih sebetulnya? Kebutuhannya apa sih sebetulnya? Nah, setelah presentasi Bapak Ibu, jangan lupa tanyakan kembali Bapak, jelas, Ibu jelas yang produk yang saya jelaskan, produk yang saya sampaikan, luar biasa ya Bapak Ibu. Selalu sampaikan pertanyaan-pertanyaan seperti itu Bapak Ibu. Oke ya Pak, kalau sudah banyak orang yang sukses, orang yang disembuhkan ke produk ini Bapak Ibu, saya juga rindu loh, saya juga pinginlah Bapak Ibu juga sukses bareng-bareng saya, karena saya juga cari orang-orang, teman-teman yang mau bareng-bareng kita bertumbuh di bisnis ini Bapak Ibu sekarang.
lakukan penutupan atau closing. Dan pada waktu Bapak Ibu lakukan penutupan atau closing, Bapak Ibu jangan, Pak, beli ora ya. Kalau orang Purwokerto, ya, Bapak mau beli enggak ya? Jangan begitu, Bapak. Oke ya, 1 apa 2 nih Pak, untuk keluarga Bapak. Mau cash ya Bapak ya, atau mau pakai kartu kredit? Mau transfer atau mau m-banking? Jadi selalu hal-hal yang seperti ini Bapak Ibu sampaikan. Jadi pertanyaannya dirubah. Bapak mau beli atau enggak ya Pak? Saya udah datang ke sini. Jangan begitu Bapak Ibu sekalian. Ya, tapi lebih kepada Bapak, saya udah jelaskan, Bapak jelas ya, bisnis bagus, iya bagus, bagus, oh jelas, oke. Oke Bapak, Ibu, ayo sekarang kita sama-sama bikin komitmen bersama, saya siap untuk Bapak Ibu. Nah ini mau ambil yang paket Pro atau paket Bio atau paket apa klasik atau apa, mumpung ada promo juga nih sampai tanggal 30 September. Kita mau ke Thailand, ayo Bapak kita sama-sama ke Thailand bareng-bareng. Satu contoh Bapak Ibu sekalian. Dan yang paling penting Bapak Ibu, yang paling penting pada saat terjadi penjualan, Bapak Ibu lakukan langkah servicing. Pelayanan purna jual itu kalau bahasa konvensional. Kalau MLM ya ada pembinaan. Ya, Bapak ayo 90 hari pertama, 30 hari pertama, 60 hari silakan Bapak bikin komitmen bersama. Ayo kita jumpai. Kita dampingi. Saya dampingi karena saya yang ngajak Bapak. Biar saya nggak mengganggu Bapak, nggak mengganggu Ibu, ayo kita tentukan kapan kita bertemu untuk jalankan bisnis ini bareng-bareng. Jadi Anda pun juga tahu kapan Anda membina dolan yang baru. Anda pun nggak mengganggu jadwal yang lainnya buat dolan yang baru. Karena ingat, dolan Anda punya suami, punya istri, punya anak, Bapak Ibu sekalian. Ayo Bapak Ibu, berikan yang terbaik pada waktu service dan pelayanan. Ini kurang lebih siklusnya Bapak Ibu. Ini kurang lebih siklusnya. Ya, nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi, lebih dalam lagi. Ya, lanjut ya Bapak Ibu ya. Kalau boleh Bapak Ibu kalau lanjut tulis L. Lanjut. Biar nggak panjang-panjang nulisnya L saja Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu sekalian. Ya, silakan tulis L. Oke. Oke, terima kasih, terima kasih. Ya, oke Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak. Lanjut, Pak Andang. Terima kasih Bapak Ibu semua atas responnya yang cepat Bapak Ibu. Saya senang ini menandakan bahwa Tony Kusuma nggak bicara sendirian Bapak Ibu ya. Bayangkan Tony Kusuma bicara sendirian ya, mesti diketahui banyak orang. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih. Oke, ini salah satu kunci mau jadi sukses Bapak Ibu ya. Saya doakan Anda sukses semuanya. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu memenangkan hati pelanggan. Next Pak Andang, next Pak Andang. Klik aja, klik. Oke, Bapak Ibu, saya tambahkan atasnya. Kalau Anda menangkan hati pelanggan, mau Anda menangkan hati calon pembeli, calon member, calon mitra Bapak Ibu, ayo lakukan pelayanan yang prima. Istilah Pak Joko Susilo adalah service excellent, ya gitu ya. Ayo kita berikan yang terbaik Bapak Ibu sekalian. Kita berikan lakukan yang terbaik. Kita lakukan pelayanan yang luar biasa Bapak Ibu sekalian, ya. Apa itu Bapak Ibu sekalian? Ya, untuk apa sih kita perlu ngasih pelayanan yang bagus, yang very good, yang excellent Bapak Ibu? Orang mau biasa-biasa saja Bapak Ibu. Enggak cuma biasa-biasa seperti rata-rata orang, enggak. Bapak Ibu siapapun yang Bapak Ibu jumpai, pahami itu calon orang luar biasa di tim Anda. Karena tergantung bagaimana cara Anda mengolah mereka. Ya, jadi lakukan pelayanan yang prima Bapak Ibu akan membantu Anda, bantu Bapak Ibu untuk mendapatkan apa? Kelangsungan bisnis Anda Bapak Ibu sekalian. Bayangkan setiap Anda temui orang, orangnya tepat. Anda sudah betul-betul dipilah waktu prospecting. Anda betul-betul mengerti waktu pendekatan. Anda betul-betul dipahami waktu presentasi. Dan dia jadi bagian dari bisnis Anda Bapak Ibu. Dan Anda komitmen bersama saling membina, saling membantu Bapak Ibu. Kapan Anda datang, kapan Anda pembinaan. Katakan Bapak Ibu, satu kunci utama. Awal pada waktu Anda mau dapat member baru, Anda cari orang-orang yang teachable. Apa teachable Bapak Ibu? Mau rindu belajar. Karena ingat, bisnis ini, bisnis prep dibangun dari pertemuan satu ke pertemuan yang lainnya. Ingat itu. Bisnis MLM dibangun, dibesarkan dari pertemuan yang satu ke pertemuan yang lainnya. Begitu Anda mengabaikan sebuah pertemuan, Bapak Ibu, ingat,
hati-hati. Kalau ada dolen Anda mengambilkan sebuah pertemuan, apapun, apalagi yang apa yang Anda buat, yang leader Anda sudah canangkan, Bapak Ibu, dan Anda ikuti, Bapak Ibu, ikuti. Ya. Yang berikutnya, Bapak Ibu, pembelian barulang, repeat. Kalau dia merasa nyaman dengan Bapak Ibu, kalau dia merasa nyaman dengan cara Bapak Ibu mendampingi dia, cara Bapak Ibu bersikap, Bapak Ibu, bukankah tidak mustahil, Bapak Ibu? Dia tawarkan juga ke temannya yang lain, tawarkan juga ke koleganya yang lain, tawarkan juga ke apa namanya, tetangganya yang lain. Oh, kalau mau beli ITERA, yuk beli ke Upline gue aja. Orangnya luar biasa, jamin. Ya, Bapak Ibu. Anda sedang dilihat, Bapak Ibu. Ibarat Anda suratan terbuka. Anda sedang dilihat. Orang sedang melihat Anda semuanya, Bapak Ibu. Tetangga Anda memperhatikan Anda. Oh, ini sejak ikut bisnis yang blue-blue itu, orang tetangga Anda kan mungkin nggak tahu. Ya, yang produknya merah-merah itu kayak dipanasin itu ke orang-orang, kok tambah kusam tiap hari ya. Bapak Ibu sekalian dilihat sama mereka. Tapi jadilah orang-orang yang pulang dan keluar dari rumah, pulang ke rumah, jadilah orang-orang yang bersahaja. Anda tersenyum, Anda menyapa, halo Om, halo Bapak, halo Ibu, malam atau pagi. Jadilah orang-orang yang menyapa, mudah menyapa. Kalau Anda jumpai orang, ingat loh ya, Anda dilihat oleh semua orang saat ini. Coba deh kita lihat. Si Tony itu beres nggak sih jalanin MLM itu? Paling-paling nanti 2 bulan, 3 bulan, paling sudah ganti lagi multi levelnya. Bapak Ibu, Anda harus siap dinilai seperti itu. Ya, makanya Anda harus belajar. Anda betul-betul harus komitmen bersama. Jangan cuma sebulan, 2 bulan komitmen, tapi minimal setahun, 2 tahun Anda komitmen, Bapak Ibu. Ya, leader Anda sudah membuktikan. Begitu mereka komitmen setahun, 2 tahun, penghasilannya luar biasa, Bapak Ibu. Bisnis ini nggak bisa dibangun hanya komitmen 1 bulan, 2 bulan, nggak bisa begitu. Ayo minimal setahun, 2 tahun. Komitmen betul-betul. Komitmen itu nggak cuma komitmen cari teman, Bapak Ibu sekalian. Komitmen juga betul-betul mau belajar, mau berproses, mau ikutin apa yang kata leader, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu sekalian. Ayo, Bapak Ibu. Ya, sahabat dan teman baik. Anda bisa dapatkan lewat bisnis MLM. Bahkan orang yang tadinya bukan sahabat Anda, orang yang tadinya bukan orang yang Anda kenal, Anda bisa jadi orang-orang yang sangat dekat dengan Anda, Bapak Ibu. Maka jadi orang sahabat Anda dan teman baik Anda. Kalau Anda benar cara memperlakukannya. Ya, Bapak Ibu sekalian, ada kesetiaan di member Anda. Kalau Anda leader hari ini, ayo Bapak Ibu, ciptakan banyak hal-hal yang baik yang ada di grup Anda. Kalau Anda calon leader di tempat ini di malam hari, ayo sama. Anda mau punya dolen 1, punya dolen 2, punya dolen 3, sama. Belajar memperlakukan downline Anda sebagai mitra bisnis yang betul-betul itu aset Anda. Baik Pak Zen, silakan Pak Zen. Iya, oke, kami memahami ini tanggal 16 malam ya, biasanya malam tasakuran atau apapun ya. Oke, silakan Pak Zen. Oke, nggak apa-apa. Sehat dan sukses selalu ya Pak Zen. Ini ada yang izin mau ada undangan 17-an. Silakan. Oke, kemudian Bapak Ibu sekalian, Anda akan dapat jumlah pelanggan. Ingat, begitu orang terkesima, orang tertarik, orang merasa nyaman dengan Anda, Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin pernah dengar kata-kata dari orang Jawa ya, mohon maaf. Ya, kalau orang sudah merasa dikasih hati, dia akan ngasih rempolonya. Artinya apa, Bapak Ibu? Semuanya akan dikasih ke Anda. Karena mereka sudah terima kebaikan dari Anda. Ya, Bapak Ibu, bukan untuk hal yang jahat, tapi untuk hal yang baik, Bapak Ibu sekalian. Ya, dan Anda pasti memiliki reputasi. Anda bangun dari hari ke hari, Anda bangun kebaikan 1, kebaikan 2, kebaikan 3, dan seterusnya, Bapak Ibu sekalian. Dalam membina dolen Anda. Pak, saya belum punya dolen. Oke, mulai malam hari ini Anda harus putuskan, Bapak Ibu. Yes, aku menjadi leader yang luar biasa. Ingat, ini adalah serial leadership. Ya Bapak Ibu, ini serial leadership. Jadi semua orang akan jadi leader. Nantinya, seminggu lagi, 2 minggu lagi, 3 minggu lagi, setahun lagi Bapak Ibu. Karena begitu Anda dapat 1 downline baru, Anda bisa menjual produk Anda. Anda dapat mitra bisnis baru. Anda mulai belajar jadi leader untuk 1 orang, untuk 2 orang, untuk 3 orang, untuk 4 orang, dan seterusnya.
Ya Bapak Ibu sekalian. Dan Anda pasti dapat promosi Bapak Ibu. Karena Anda sudah mengumpulkan kok. Anda mulai banyak ini jualan Anda. Bangun bisnis Anda sudah luar biasa. Ya, Anda karena sudah luar biasa jaringan Anda Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak saya, ya, terima kasih Bapak. Ya Bapak Ibu sekalian, ayo. Enggak kebetulan Bapak Ibu. Ya, Anda tiap hari prospek. Anda tiap hari mencoba yakinkan orang. Ayo landasi dengan hal yang positif Bapak Ibu sekalian. Landasi dengan hal yang positif. Sekali lagi, prospeknya benar. Pendekatannya benar. Presentasinya benar. Langkah closingnya benar. Pembinaannya benar. Kalau semua ini benar Bapak Ibu. 7 hal ini Anda dapatkan Bapak Ibu sekalian. Ya, sekali lagi. Kalau langkah proses penjualannya benar, Anda sudah menakan hati pelanggan. Saya pelanggan dolar Anda sekarang. Ingat Bapak Ibu, Anda dikasih $1, $2, $3. Kalau saya jadi Bapak Ibu, ya Allah, terima kasih. Saya dikasih titipan 1 orang lagi untuk saya bina. Bapak Ibu sekalian, itu luar biasa. Nggak mudah Bapak Ibu. Banyak orang cari dolar nggak bisa-bisa. Tapi Anda kalau orang bilang itu di shock ya, dikasih wah luar biasa nih Pak Herman, luar biasa nih Bu Ida, luar biasa nih Pak Tata, luar biasa nih ya siapapun Bapak yang ada saat ini. Ayo Bapak Ibu, syukuri. Bapak Ibu, 7 hal ini insya Allah Anda dapatkan. Ya, kalau Anda pahami betul bagaimana memenangkan hati pelanggan. Ya, sehingga bisnis Anda akan berkembang semakin lama semakin naik. Ya, itu Bapak Ibu. Setuju Bapak Ibu? Kalau setuju tolong tulis SSS Bapak Ibu sekalian. Ya, sebelum saya lanjutkan. Ayo Bapak Ibu sekarang. Saya mau Bapak Ibu berinteraktif sama saya. Ya, kita mau Bapak Ibu sungguh-sungguh. Ayo Bapak Ibu. 1,5 jam manfaatkan baik-baik Bapak Ibu. Jangan sia-siakan waktu ini Bapak Ibu sekalian. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Jaya, ya Vivu terima kasih, Pak Erik terima kasih. Ya, Bu Ani terima kasih. Ya, Bapak Ibu. Ayo Bapak Ibu. Anda punya leader yang luar biasa. Ya. Jangan jadi leader yang seperti anaknya bilang, aku seperti kehilangan induk, anak yang kehilangan. Enggak, Bapak Ibu, Anda leader yang hebat. Dolar Anda siap datang ke Anda lagi untuk bertanya kepada Anda. Dolar Anda siap untuk mencari cara yang strategi kayak apa yang tepat untuk mengembangkan bisnis Anda. Bisnis MLM. Ya, mulai sekarang Bapak Ibu, ayo pantaskan diri untuk jadi leader yang luar biasa. Yang bisa membina dengan baik, bisa mengarahkan dengan baik, bisa mengajari dengan baik, mendampingi dengan baik, Bapak Ibu sekalian. Jangan abaikan setiap pertanyaan yang sepele dari downline Anda. Apalagi tentang penjualan. Saya ada cerita yang menarik, Bapak Ibu, beberapa tahun yang lalu. Pada waktu downline-nya minta tolong diajari cara menjual. Leader-nya ngomong, nggak usah menjual, kenapa sih? Aku nggak pernah menjual kok selama ini. Bapak Ibu, ini adalah cara yang kurang bijaksana. Ajari downline Anda cara berbicara yang benar, cara meyakinkan yang benar, cara cetak produk yang benar. Ya, kalau Anda kewalahan, antar dia ke pertemuan-pertemuan yang sudah diadakan oleh manajemen. Ingat, kami bukan leader downline Anda, kami hanya partner dari sisi manajemen. Kami kembalikan semuanya kepada Bapak Ibu sebagai leader. Ayo, ini adalah ilmunya kita berikan. Malam ini juga sama. Kembali ke Pak Jaya, kembali ke Pak Herman, kembali ke Pak JH, kembali ke Pak yang lain-lainnya Bapak Ibu sekalian. Karena Anda leadernya. Saya hanya memberikan gambaran, kami hanya memberikan ilmu secara original Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu, bisa dipahami ya? Oke, lanjut Pak Endang. Nah, memenangkan hati prospek atau pelanggan Bapak Ibu, prospek atau pelanggan hanya bersedia membeli dari Anda. Kalau 7 hal itu sudah betul-betul Anda dapatkan Bapak Ibu, insya Allah bersama Sang Pencipta Bapak Ibu, prospek Anda, downline Anda, pelanggan Anda hanya mau bersedia. Aku kalau bukan Pak Herman nggak mau. Aku kalau bukan Bu Irda nggak mau. Aku kalau bukan Pak Sainul nggak mau. Aku kalau bukan Bu Halimah nggak mau. Bapak Ibu,
Jadilah orang seperti itu. Sehingga kehadiran Anda ditunggu sama dolen Anda. Ya Bapak Ibu sekalian. Kalian ditunggu sama dolen Anda. Betapa bahagianya Bapak Ibu kalau kita dinanti-nantikan oleh dolen kita. Ya Bapak Ibu sekalian. Sehingga Anda bisa berapi-api terus. Anda bisa berhasrat terus. Anda bisa bersemangat terus Bapak Ibu. Dengan grup Anda. Dengan tim Anda Bapak Ibu. Ciptakan riko-riko kecil di tim Anda. Ciptakan penghargaan kecil di tim Anda. Entah itu silver pin, entah itu hijab Bapak Ibu, entah itu selayar Bapak Ibu. Kasih penghargaan. Percayalah Bapak Ibu. Perhatian Anda betul-betul akan dilihat oleh dolen Anda semua. Walaupun dolen Anda cuma baru 1, baru 2, baru 3, baru 10 Bapak Ibu, baru 100. Perhatikan mereka. Bukan masalah berapa besar harga yang Anda beli untuk kasih care, bentuk peduli kepada dolen Anda. Tapi niat dan nilai penghargaan itu yang luar biasa tinggi Bapak Ibu. Dolen kita. Pada waktu Anda membina mereka. Oke, lanjut Pak Anda. Ya, betul Pak Hendri. Semua harus dilatih, Allah bisa karena biasa. Ya, saya setuju Pak Hendri. Terima kasih banyak Pak. Ya Bapak Ibu sekalian, ayo Bapak Ibu. Mulai sekarang, Bapak Ibu betul Pak Hendri. Ya, nanti suatu ketika Bapak Ibu kalau saya putar di sini, ini berat ya. Kalau saya putar video pasti berat. Kalau kita bisa ketemu di offline, di kantor, atau saya ada training di mana, saya akan pasti putarkan video-video yang mendukung. Ya, tentang apa yang Pak Hendri sampaikan atau Bapak Ibu juga harapkan. Ya Bapak Ibu, semua orang hebat dimulai dari karena dia melakukan setiap hari berhari-hari terus diperbaiki terus Bapak Ibu sekalian. Ya sehingga dia muncul. Ingat Bapak Ibu, Allah bisa karena biasa. Dan satu lagi Bapak Ibu, hebat itu tidak ada. Jangan keburu-buru marah. Hebat tidak ada. Yang adalah terlatih atau tidak terlatih. Artinya apa? Kalau Anda terlatih Bapak Ibu, setiap hari Anda belajar, Anda datangi Anda datang ke pertemuan leader Anda datang ke pertemuan apa yang leader Anda sarankan, yang manajemen sarankan Bapak Ibu sekalian. Habit itulah yang positif. Jadi kebiasaan yang positif. Kebiasaan yang positif Bapak Ibu jadi apa? Jadi sesuatu yang positif. Dan wajar Anda jadi terlatih Bapak Ibu. Kalau Anda sudah terlatih, wajar Anda jadi orang hebat Bapak Ibu sekalian. Tidak ada sesuatu yang mudah seperti itu membalik telapak tangan. Saya percaya. Ayo kita belajar lagi. Ya, belajar lagi Bapak Ibu. Ya, oke, Bapak Ibu, Anda lakukan pelayanan yang prima, yang sungguh-sungguh ke pembeli Anda, ke calon prospek Anda, ke downline Anda, Bapak Ibu sekali. Ingat Bapak Ibu, siapa prospek Anda? Ada 2. Internal dan eksternal Bapak Ibu. Lanjut Pak Anda. Ya, kita mulai lebih jauh Bapak Ibu sekali. Ya, internal dan eksternal. Kita lanjut lebih jauh Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu, internal user, Bapak Ibu sekalian, downline Anda, upline Anda, keluarga Anda. Ini orang-orang lingkup pengaruh Anda, Bapak Ibu. Eksternal mungkin prospek Anda, konsumen Anda, pelanggan Anda. Ya, nanti saya akan jelaskan lebih lanjut, Bapak Ibu. Jadi sekali lagi, Bapak Ibu, prospek atau pelanggan adalah siapapun yang membutuhkan pelayanan Anda. Ingat itu. Ya, prospek atau pelanggan, baik internal maupun eksternal, adalah siapapun yang membutuhkan pelayanan kita. Jangan dibilang Bapak Ibu sekalian, ya pasti Bapak Ibu akan paham arti pelayanan di sini. Tadi saya sudah bilang di depan, bahwa kita terlahir sebagai penjual Bapak Ibu. Seorang penjual hebat, dia belajar setiap hari. Seorang perenang hebat, dia belajar setiap hari. Seorang penyanyi hebat, dia belajar setiap hari. Bahkan berjam-jam Bapak Ibu sekalian. Sama, seorang networker hebat karena lakukan setiap hari, baik prospecting, pembinaan, Bapak Ibu sekalian. Aneka pertemuan, sama. Makanya ada satu statement, jadilah profesional. Ya, profesional nggak nuntut duit Anda banyak dulu, enggak. Dari mulai saat ini, malam hari ini, Anda bisa jadi profesional, karena Anda belajar profesional, Bapak Ibu. Apa artinya Pak Tony?
Anda benar lakukan cara prospektif, Anda benar melakukan cara pendekatan, Anda benar melakukan cara personal, itu sudah profesional sesuai dengan bidang Anda. Profesi Anda sebagai business networker, Bapak Ibu sekalian. Ya, Bapak Ibu. Oke, like Panda. Ya, ini saya skip dulu, nanti saya akan jelaskan di belakang. Internal, user, domain, upline, keluarga. Anda sudah tahu. Ya, oke, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini lebih dalam lagi, Bapak Ibu. Siapa sih calon prospek Anda? Bapak Ibu, yang saya mau garis bawahi. Setiap Bapak Ibu yang hadir di sini, apalagi misalkan Anda masih baru ya di MLM atau di Prah, Bapak Ibu, setiap Bapak Ibu adalah pribadi yang unik, yang kita bisa ditukar oleh pribadi yang lainnya, Bapak Ibu. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, setiap individu membawa market alami. Ingat, Bapak Ibu, setiap individu dari kita nih, Bapak Ibu, membawa market alami. Makanya rata-rata orang pertama yang diprospek adalah orang-orang dekat. Orang-orang di lingkup pengaruh, Bapak Ibu sekalian. Orang-orang di lingkaran 1 atau 2, Bapak Ibu sekalian. Siapa lingkaran 1 sama 2? Ya keluarga Anda, orang dekat Anda, famili Anda, Bapak Ibu sekalian, sahabat Anda, kolega bisnis Anda. Karena itu orang-orang yang pertama pasti akan Anda tawari, Bapak Ibu sekalian, untuk bisnis Anda ke depannya. Itu juga masukan dari saya, Bapak Ibu. Ya, karena apa? Kalau ini sudah habis, Bapak Ibu sekalian, lingkup pengaruh yang ada di lingkungan Anda sudah habis, lingkaran 1, lingkaran sudah habis, Bapak Ibu sekalian. Dan pada waktu Anda mulai menghabiskan lingkup pengaruh Anda di lingkaran 1 dan 2, kan Anda mulai piawai. Anda mulai paham betul apa itu Itera, paham betul apa itu kuantum, apa itu terahertz, apa itu kuarsa optik. Anda mulai paham betul, Bapak Ibu sekalian. Anda mulai bisa menghitung bagaimana bonus level pairing, bagaimana bonus group pairing bonus, bagaimana bonus leadership bonus. Anda mulai paham betul. Sambil Anda lakukan di lingkungan market Anda, yang market alamiah Anda, di lingkungan market lingkaran 1 dan 2 Anda, yang orang dekat Anda belajar, Bapak Ibu. Sehingga begitu melangkah ke referensi, ke prospek referensi, oh tolong Bapak, tolong upline, tolong leader, di sana saya punya teman hebat, boleh dibantu Bapak diprospekkan. Anda sudah mumpuni di situ, Bapak Ibu sekalian. Itu seharusnya tahapannya, Bapak Ibu. Sehingga pada waktu Anda mengajari downline Anda, ya, Anda membimbing downline Anda, sama Bapak Ibu, duplikasi terjadi dengan baik. Ingat, begitu ada duplikasi terjadi dengan baik, ada edifikasi terjadi dengan baik. Dan duplikasi, edifikasi, konsultasi itu saling berhubungan. Dan tanggung jawab leader adalah itu, Bapak Ibu. Ya, duplikasi. Anda harus bisa menduplikasi diri Anda. Ya, Anda harus bisa mengedifikasi diri Anda ke downline Anda. Sebaliknya juga sama. Downline Anda bisa edifikasi upline-nya. Karena setiap kali konsultasi, Anda dikasih gambaran yang luar biasa tentang bisnis ini. Setiap kali presentasi, setiap kali konsultasi ke upline Anda, leader Anda dikasih pencerahan yang luar biasa oleh upline Anda, leader Anda. Ya, Bapak Ibu sekalian. Ayo, edifikasi. Konsultasi. Anda belajar, Bapak Ibu, ke leader Anda. Para leader, saya ajak, ayo kita jangan santai, kita terus menggali potensi kita. Asas skill kita, Bapak Ibu sekalian. Ayo, ya. Ingat Bapak Ibu, kita bisnis, ingat. People helping business. Network marketing adalah bisnis bersama. Bisnis manusia. Yang Anda menangkan manusianya, Bapak Ibu. Bukan produknya. Bukan bisnisnya, tapi Anda menangkan manusianya dulu. Begitu Anda bisa menangkan manusia, Anda ketuk hatinya, Anda bicara secara psikologis Anda empati, Anda care, Bapak Ibu. Oke, aku mau jadi downline Anda. Oke, aku mau jadi jaringan Anda. Itu yang terjadi bahkan Bapak Ibu sekalian. Ya, orang begitu percaya sama Anda sebagai leader. Ayo, bangun ini dengan baik. Ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, baru mulai bicara referensi prospek. Baru mulai bicara tentang klien bisnis. Ya, sehingga di mana-mana Anda dikenalkan sama orang, walaupun Anda nggak kenal Bapak Ibu, Anda luar biasa. Kenapa? Anda sudah belajar membangun habit yang tadi dikatakan oleh Pak Hendri. Kalau bisa karena biasa. Itu awal-awal Anda di bisnis MLM, di bisnis marketing. Ayo, pengaruhi dulu lingkup pengaruh Anda yang kecil. Loh Pak Tony, tapi ada loh lingkup pengaruh 1, 2 malah itu malah
Kenapa nggak mendukung saya? Temukan alasan yang kenapa nggak mendukung. Ajak leader Anda untuk ke kalangan yang nggak mendukung Anda. Ajak leader Anda untuk datang ke lingkungan yang tidak mendukung Anda. Percayalah Bapak Ibu sekalian, pada waktu leader Anda berbicara di kalangan orang yang tidak mendukung Anda, mereka akan dengarkan. Bisnis ini bagaimana? Ya, dan Anda akan diedifikasi oleh leader Anda, Bapak Ibu sekalian. Gunakan kekuatan orang ketiga. Siapa itu leader Anda? Makanya Bapak Ibu mulai hari ini, ayo. Edifikasi yang baik dengan leader Anda. Konsultasi yang baik dengan leader Anda. Saling membutuhkan Bapak Ibu. Anda butuh leader Anda. Anda butuh arahan leader Anda. Sama, leader juga memerlukan Anda. Ini business people, bisnis manusia Bapak Ibu. Kita saling membangun Bapak Ibu sekalian. Oke, lanjut Pak Anda. Silakan Pak Anda. Lanjut Pak Anda. Oh iya. Bapak Ibu sekalian, ini loh kebutuhan prospek Anda Bapak Ibu. Bukankah mereka butuh keamanan Bapak Ibu? Kemudahan Bapak Ibu sekalian? Efisiensi Bapak Ibu? Efektivitas Bapak Ibu sekalian? Produktivitas Bapak Ibu? Citra diri yang tinggi? Ya, risiko yang minim Bapak Ibu. Itu semua yang dibutuhkan oleh domain Anda atau prospek Anda. Ya, atau garansi produk Anda memberikan satu keyakinan. Ya, tentang produk yang Anda tawarkan. Pelayanan servis Bapak Ibu. Jadi begitu dia beli Anda nggak tinggal. Nggak terus ditinggalkan, oke ya Ibu pasti sembuh kok, sukses ya. Udah sampai ketemu nanti ya. Enggak Bapak Ibu sekalian. Anda yakinkan bahwa stok kita tidak ada masalah. Delivery-nya cepat. Ya, kalau mereka misalnya dari luar pulau, luar kota Bapak Ibu. Jangan buat menunda-nunda. Kualitasnya luar biasa Bapak Ibu. Ada kebanggaan menjadi keluarga besar Praf Internasional Bapak Ibu sekalian. Dan ada kepercayaan. Kalau ada kebanggaan, ada kepercayaan Bapak Ibu sekalian. Dan Bapak Ibu, bonusnya Anda dapat bonus, Anda dapat diskon. Loh, oh diskon Pak Tony ya, kan Anda dapat ada redeem produk Bapak Ibu sekalian, Anda dapat produk poin bonus. Ya Bapak Ibu, Anda dapat bonus macam-macam. Bukan kesama itu juga artinya dengan oh Anda sudah dapat bonus duit, Anda dapat bisa dicairkan, bisa di withdrawal, Anda juga bisa dapat masih dapat bonus lagi berupa produk poin. Ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, ya ini kebutuhan prospek Anda. Boleh dibantu di mute Pak Anda. Di unmute, sorry. Jadi perhatikan satu persatu Bapak Ibu, kebutuhan prospek Anda. Oh iya, dia butuh keamanan ya. Oh kita sudah seizin Kemenkes, oke aman berarti. Oh produknya memang tidak ada radiasi. Oh aman berarti untuk tubuh kita. Jadi Anda bertanya kepada diri sendiri dan jadi ayo Bapak Ibu kita menggali apa ya yang dibutuhkan dolen kita ya, dibutuhkan calon prospek kita ya Bapak Ibu sekalian ya. Oh dia nggak mau yang belibet, dia maunya yang gampang-gampang saja. Ya, dia butuh efisiensi Bapak Ibu. Nggak bolak-balik ketemu ya, sehingga waktunya seminggu ketemu terus ya akhirnya dia nggak bisa ngurus keluarga ya. Hati-hati Bapak Ibu sekalian. Jebakan Batman buat orang-orang MLM adalah terlalu sibuk untuk dirinya sendiri dan untuk timnya. Sehingga keluarga dalam tanda kutip cenderung diabaikan. Ayo Bapak Ibu, kita juga harus berbagi dengan keluarga kita. Ya, saya yakin tidak ada yang tidak mendoakan Bapak Ibu. Istri, suami, anak-anak Bapak Ibu, orang tua Bapak Ibu, tapi juga care juga ke mereka. Perhatikan mereka Bapak Ibu. Ya, ayo Bapak Ibu. Ya terus Anda produktif, jadi orang-orang yang produktif Bapak Ibu. Setiap hari jangan malas, ya. Bapak Ibu, jadikan orang-orang seperti dolen Anda, ya calon dolen Anda, bersama Anda mereka jadi produktif. Ya Bapak Ibu, cita diri yang baik Bapak Ibu. Ya, punya nama baik, punya integritas Bapak Ibu sekalian ya. Oh, kalau yang ngomong sudah Pak Herman, yang ngomong sudah Pak Beni, sudah Pak Tatang, sudah Bu Irda, ya sudah Bu Susi, ya sudah Bu Yus, aku percaya deh, mereka orang-orang hebat, mereka orang-orang yang berintegritas, mereka orang-orang yang luar biasa. Oh, kalau yang bicara sudah Pak Yona, sudah Pak Dedi, orang-orang yang hebat mereka. Bapak Ibu sekalian, ayo, ya kita bisa. Kita tahu kebutuhan prospek. Lanjut Pak Ana.
Lanjut, Pandang. Kita tunggu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu apa kabar? Masih luar biasa, masih semangat Bapak Ibu? Oke. Ya, kalau masih semangat tulis SSS ya, Bapak Ibu sekalian. Oke. Oke, terima kasih ya. Saya boleh tahu ini Eli Norman ini laki atau perempuan ya? Bapak Ibu sekalian boleh biar saya nggak salah. Pak Jaya, terima kasih Pak Jaya, luar biasa. Bu Ani, Pak Erik, terima kasih banyak. Aduh, saya senang sekali nih. Ya, Bapak Ibu, oh perempuan, oke Bu Eli, terima kasih ya, terima kasih Bu Eli, mohon maaf. Ya, PR kan harus perempuan ya. Oke, terima kasih Bu Eli. Ya, tadi Bapak Ibu sekalian, plan prima itu apa sih Bapak Ibu? Kalau berkaitan dengan Anda, itu kan bicara tentang perusahaan, bicara tentang produk, dan bicara tentang siapa sih leader Anda, siapa sih dolen Anda. Anda harus tahu semua Bapak Ibu sekalian. Karena pada saat, siapa sih Pak? Boleh tahu saya sudah besar nggak jaringan Bapak? Siapa sih Pak? Ya, Anda harus tahu Bapak Ibu sekalian. Ya, dan di sisi yang lain Bapak Ibu, Anda akan ditanya latar belakangnya apa, harapannya apa, ya pengalamannya bagaimana Bapak Ibu. Itulah yang membentuk citra diri Anda Bapak Ibu. Ya, sehingga konsumen Anda, calon dolen Anda akan betul-betul, yes, ini orang yang tepat buat upline saya. Ya, itu Bapak Ibu yang harus menjadi tujuan kita. Ya Bapak Ibu sekalian, lanjut Pak Endang. Nanti kalau nggak selesai Bapak Ibu, kita lanjut di minggu depan ya. Karena saya tidak mau keburu-buru ya. Yang penting kita bisa saling belajar Bapak Ibu pada malam hari ini ya, saling berbagi. Oke, lanjut Pak Endang. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini dapatkan citra positif Bapak Ibu. Apa itu? Hadapi prospek dengan senyum yang tulus. Ya, walaupun saya Endri Armawan sudah mulai ngantuk. Oke, Pak Endri sudah mulai ngantuk, Pak Endri? Sudah mulai ngantuk, dia bawa mobil tadi itu Pak. Oh, siap. Oke. Oh, luar biasa. Jadi Bapak Ibu yang mungkin yang tidak tahu, Beliau. iya nggak apa-apa. Jadi kami semua tadi baru acara di kantor Bapak Ibu dari jam berapa tadi? Jam 10 sampai jam 4:30 sore Bapak Ibu. Jadi seperti saya Pak Ana juga buru-buru, ada Pak Nober juga ya, tapi demi Bapak Ibu sekalian kita terus memberikan terbaik. Ya Bapak Ibu sekalian ya. Oke, Pak Eri istirahat dulu, Pak Hendri istirahat lah ya kalau mulai capek karena pulang pergi PP tadi nyetir rombongan ya. Oke, jaga kesehatan Pak Hendri ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, terima kasih Pak Jaya. Hari prospek dengan senyum yang tulus Bapak Ibu ya. Jangan cemberut. Malam hari ini mungkin tulus Bapak Ibu. Ini benar. Saya senang. Saya merasa tersanjung. Saya merasa, yes Tony, kasih yang terbaik untuk mereka semua sudah nunggu Anda. Bapak Ibu sekalian, kami mau Anda sukses semuanya. Itu kerinduan saya. Kerinduan Pak Nober, kerinduan Pak Endang, kerinduan Pak Joko, kerinduan Pak Ardi Sidijaya, kerinduan owner kita, kerinduan Bu Suci. Semua kita mau Anda sukses Bapak Ibu. Termasuk leader Anda Bapak Ibu. Ya, tampilkan ekspresi wajah yang hangat dan bersemangat Bapak Ibu. Ya, insya Allah Bapak Ibu ya, saya membangun itu dari awal tadi. Ya, semoga Bapak Ibu bisa merasakan vibrasi saya ya. Oke, perlakukan prospek sebagai orang penting. Bapak Ibu tadi sudah katakan, siapapun calon downline Anda, calon pembeli Anda, jangan remehkan dia. Kita nggak ada yang tahu. Siapa tahu dia calon mutiara buat Anda dan tim Anda. Ya, perlakuan dia sebaik mungkin Bapak Ibu sekalian. Kami di kantor juga terus melakukan yang terbaik Bapak Ibu. Setiap tamu siapapun yang datang ke kami. Kami berikan pelayanan yang tulus dari kami, dari hati kami, dan kami berikan yang terbaik Bapak Ibu. Ya, sama-sama Bapak Ibu kita belajar. Ya, oke. Kemudian dengarkan dengan baik Bapak Ibu untuk mengetahui kebutuhannya dan bagaimana menolongnya. Bapak Ibu, ayo kalau dia berkeluh kesah, kalau dia tanya, sempatkan berhenti sejenak. Bapak Ibu ceritakan ke saya apa yang bisa saya bantu. Sebagai leader yang baik, bijaksana, Bapak Ibu, ingat kita belajar leader adalah coach. Ya, berapa pertemuan Zoom yang kemarin kita belajar leader adalah coach. Seorang coach, seorang leader, Bapak Ibu, dia siap menerima. Ingat, salah satu tugas leader
yang dari Pak Adi Sijaya sampaikan di NDO adalah jadi leader yang bisa membantu mengatasi setiap persoalan. Walaupun kita bukan Superman, walaupun Anda bukan Superman, tapi minimal Anda sudah ada itikat yang luar biasa membantu mereka, Pak. Setiap apa yang mereka hadapi, rintangan, tantangan, atau challenge, atau hambatan, Anda harus ada di situ, Bapak Ibu. Disitulah kemudian Anda diuji oleh dolen Anda. Ya, Bapak Ibu sekalian. Oke. Kemudian Bapak Ibu sebutkan namanya. Ya, saya bersyukur kalau saya sering sebut nama Bapak Ibu, bukan karena saya mau sok kenal, tidak, tapi itu cara kami menghargai kehadiran Bapak Ibu di Zoom. Ya, itu caranya kami membuat Anda penting di mata kami, Bapak Ibu. Itu dari saya dari terdalam, Bapak Ibu sekalian. Ya, bukan karena ada materi ini, tidak. Ya, tapi sejak awal Bapak Ibu yang sudah ikut Zoom kami dari awal, kami mau bersanding dengan Anda. Walaupun kami manajemen, Anda pemain, Anda leader, Anda downline, Anda member. Ayo Bapak Ibu, kita bekerja sungguh-sungguh di tempat kita masing-masing. Ya, insya Allah Bapak Ibu, hal seperti jabah kita masing-masing. Ya, hindari bahasa tubuh yang tidak menyenangkan Bapak Ibu. Ya, yang cenderung mohon maaf. Terkadang kita sebagai orang Timur itu apa ya, Bapak Ibu, saya cuma pesan jangan ikut-ikutan dengan saya nggak mau katakan disebut, tapi kan Bapak Ibu sering ya kalau hal negatif itu cepat sekali menyebar. Ayo kita jadi pemadam kebakaran. Sekali lagi, jadilah leader sebagai pemadam kebakaran. Jadilah downline sebagai pemadam kebakaran. Bukan malah pemicu kebakaran lebih meluas. Itu ada filosofinya Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau Anda dengar apapun, Bapak Ibu redam dulu. Cari solusi yang terbaik. Ya Bapak Ibu sekalian, redam dulu, cari solusi yang terbaik. Ya, jadi jangan malah disiram bahan bakar, bensin Bapak Ibu. Tambah berkobar itu. Ya, tapi redam dulu. Ayo Bapak, ayo Ibu kita duduk. Kami pasti bisa bantu cari solusi yang terbaik. Kalau tamu yang akhirnya tidak bisa, minimal ada win-win solution, Bapak. Minimal Anda sudah berikan mendampingi, sudah memberikan effort Anda, sudah memberikan empati Anda kepada mereka, Bapak. Itu kunci dari memenangkan hati pelanggan. Kunci memenangkan hati prospek Anda, kunci memenangkan hati downline Anda, Bapak Ibu. Karena ada empati di dalam situ, Bapak Ibu. Kalau Anda sudah care, pasti Anda empati, Bapak Ibu. Lanjut, Pak Anda. Nah, bicarakan hal-hal yang prospek, ya hal-hal yang prospek dengan jelas. Maksudnya Bapak Ibu bicarakan dengan jelas dan tidak menutup. Ya, jadi makanya Bapak Ibu sekalian, nanti kita belajar sebetulnya bagaimana sih kita paham betul James Quick, Bapak Ibu. James Quick, kita tahu James Quick adalah pembicara hebat Asia Pasifik, Bapak Ibu sekalian. Dia katakan, kalau Anda mau menang, Anda mau selling penjualan dengan empati luar biasa, Bapak Ibu. Saya belajar salah satu dari James Quick, Bapak Ibu sekalian. Pahami karakter calon pelanggan Anda. Pahami karakter calon mitra Anda. Pahami karakter calon pembeli Anda. Calon dolen Anda. Karena begitu Anda mulai memahami karakter dolen Anda, Bapak Ibu, Anda semakin paham bagaimana cara mengolah dolen Anda. Cara mendampingi dolen Anda. Cara memperhatikan dolen Anda, Bapak Ibu. Nanti di sesi ke belakang kita pelajari hal. Apa sih kebutuhan dasar dari setiap karakter itu? Sebagian teman-teman di sini sudah belajar, Bapak Ibu, tentang mengenal personality, mengenal karakter setiap kita semua masing-masing. Tapi malam hari ini, kalau nanti waktunya cukup, kita belajar bagaimana sih kebutuhan dasar setiap karakter kalau kita mau menjual diri kita, mau komunikasi dengan baik dengan calon dolen kita. Ya, Bapak Ibu sekalian, gunakan bahasa yang halus dan mengesankan. Ya, halus dan mengesankan. Bahasa sopan lah, Pak. Bahasa sehari-hari, Bapak Ibu ya. Jangan terlalu banyak kata-kata yang asing. Kalau toh ada kata-kata asing, Bapak Ibu, kata-kata yang tidak dimengerti, ada tambahan penjelasan sehingga dia paham. Ya, kuasai pengetahuan produk dan bisnis plan. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Kuasai pengetahuan produk dan bisnis plan. Karena produk kan nggak sekedar itera. Orang nggak sekedar enak-enak, gampang-gampang, mudah-mudah, nggak begitu Bapak Ibu sekalian. Kalau Anda mau jadi profesional leader, profesional member, profesional distributor, Bapak Ibu, Anda harus pahami betul apa terakhir, apa kuantum, apa kuarsa optik, ya, apa itu bahasanya adalah tentang imunitas, apa itu tentang sel induk, pelajari semua Bapak Ibu sekalian. Ya, apa itu tentang frekuensi, tentang energi Bapak Ibu sekalian. Bagaimana frekuensi bisa turun,
bagaimana produk kita, alat kita bisa menaikkan frekuensi tubuh kita. Energi tubuh kita bisa dioptimalkan kembali, Bapak Ibu sekalian. Ya, Bapak Ibu pelajari dengan baik. Dengan senang. Ya, saya tambahkan. Kalau Anda belajarnya baik, sudah tiap hari belajar, tapi nggak ada yang masuk, berarti Anda nggak senang. Ayo Bapak Ibu, mulai sekarang bikin tagline. ITERA is my hobby. Prive is my hobby. Bikin tagline itu Bapak Ibu sekalian. Ke setiap dolen Anda, ayo katakan sama-sama yuk. Bisnis Prive adalah is my hobby. Prospek is my hobby Bapak Ibu sekalian. Pendampingan is my hobby. Sehingga Anda dengan senang, dengan tulus Bapak Ibu, dengan care Anda akan membantu setiap dolen Anda. Ya Bapak Ibu sekalian, tampil bersih dan rapi. Tampil bersih dan rapi Bapak Ibu sekalian. Jangan lupa Bapak Ibu. Ya, sebagaimanapun Anda capek, tetap tampillah yang bersih dan rapi Bapak Ibu. Usahakan, tidak mahal. Saya nggak bicara mahal. Bersih dan rapi. Ya, perhatikan komunitas dan pergaulan Anda. Mulai perhatikan Bapak Ibu. Bukan berarti kita pilih-pilih, tidak. Kalau Anda sungguh-sungguh mau berhasil Bapak Ibu, ada sedang ada lingkungan terjebak di lingkungan yang tidak baik, Anda cepat keluar. Minggir pelan-pelan. Kalau Anda nggak keluar, gampang kok Bapak siapanya. Anda akan masuk ke situ. Dan nggak ada ceritanya Anda, oh enggak Pak, saya bisa kok, tenang aja, saya 1 orang, mereka 10 orang. Bapak Ibu, seberapa kuat Anda? Anda sendirian, mereka beramai-ramai. Bapak Ibu harus ingat filosofi batang lidi atau kayu bakar. Sekelompok, setumpuk kayu bakar, setumpuk lidi, ya, tidak akan mudah dipatahkan, tidak akan mudah padam apinya kalau dia banyak tumpukannya. Tapi begitu satu diambil Bapak Ibu, mudah sekali padam. Makanya Bapak Ibu hati-hati. Hati-hati. Cari komunitas yang baik. Cari pergaulan yang baik. Ya, Anda mau mematahkan banyak orang yang tidak baik akan sulit sekali. Ayo Bapak Ibu, mulai sekarang. Cari yang baik. Cari yang tepat. Ya bukan Anda membeda-bedakan, tidak. Anda menghindar pelan-pelan. Kalau Anda pas, yang tidak pas pergaulan Anda. Oke, lanjut Pak Anda. Silakan Pak Anda. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini pelayanan prima. Tingkat harapan pelanggan, tingkat harapan dolen Anda, tingkat harapan klien Anda, Bapak Ibu sekalian. Ya, Bapak Ibu harus terpenuhi dasarnya, Bapak Ibu. Harus ada yang diharapkan apa? Mau sehat, mau tambah penghasilan, ya, itu harus ada Bapak Ibu sekalian. Ya, terus nilai tambahnya apa? Ada bonus, ada atur ke luar negeri, ada sampai tadi ratusan juta rupiah, itu kan di luar dugaan Bapak Ibu. Bagus kalau ada. Bagus kalau bisa beli rumah baru dari Pride. Bagus kalau ini dan itu Bapak Ibu. Anda harus ciptakan itu terjadi Bapak Ibu. Dan Anda harus buat itu ada di bisnis Anda, di domain Anda. Pahamkan itu domain Anda Bapak Ibu sekalian. Ya, lanjut Pak Anda. Nah, Bapak Ibu memberi lebih daripada yang diharapkan. Itu kuncinya. Memberi lebih daripada yang diharapkan. Ya Bapak Ibu, pahami itu. Jadi ini lebih ide sebetulnya saya cari-cari, yang saya harapkan. Ternyata Ibu paham yang saya maksudkan. Itu mungkin sering Anda dengar dari dolen Anda. Kalau Anda sudah dikatakan seperti oleh dolen Anda, berarti Anda luar biasa Bapak Ibu. Iya loh Pak Irman, ini loh saya harapkan selama ini, ternyata Bapak sudah memberikan jawaban untuk saya, pencerahan untuk saya. Bapak Ibu sekalian. Ayo, bangun diri kita menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang luar biasa. Sehingga orang di sekitar Anda bisa mengatakan, Bapak ini yang saya harapkan. Ibu ini saya harapkan. Baru di sini, baru di Prev yang sesuai harapan saya. Bapak Ibu, bangun dan ciptakan itu terjadi. Jadikan itu terjadi untuk hidup dolen Anda semua. Ya, lanjut Pak Anda. Nah, Bapak Ibu, 3 hal yang harus diperhatikan dalam memberikan pelayanan dalam penjualan adalah, ingat Bapak Ibu, sisi leader atau member, ya Anda harus betul-betul paham tugas leader, tugas member apa. Sisi produk Anda harus paham manfaatnya. Sisi perusahaan harus Anda tahu sejauh mana kualitas produknya, sejauh mana garansinya, sejauh mana kalau ada sesuatu nantinya, bagaimana dia harus bisa ada alurnya, ada mereka tahu posting, mereka tahu input dan sebagainya. Anda harus pahamkan mereka.
Ya, Anda harus belajar banyak Bapak Ibu. Ini aku gaptek, apapun istilahnya Bapak Ibu sekalian. Dulu toh kita semuanya gaptek dengan Zoom sebelum ada pandemi, betul Bapak Ibu sekalian? Sekarang kita mulai terbiasa dengan Zoom. Ya, sesuatu kalau dipaksakan terjadi lewat proses setiap hari Bapak Ibu, insya Allah kita bisa. Bisa kita mau latihan terus-menerus setiap hari. Ya, lanjut Pak Anang. Silakan Pak Anang. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ambil 2 slide lagi ya, terus kita sudahi ya. Nanti kita lanjut ke depan. Memberikan pelayanan mitra usaha ya Bapak Ibu yang harus Anda lakukan sebagai leader, sebagai member Bapak Ibu, sebagai mitra usaha, sebagai jajaran pemain bisnis di Prev Internasional. Ya, ayo Bapak Ibu mulai lihat lagi, evaluasi lagi penampilan Anda, bahasa tubuh Anda, bahasa verbal Anda, ya, mulai pahami bagaimana cara Anda untuk transaksi di bis ini Bapak Ibu, termasuk hitung input dan sebagainya Bapak Ibu sekalian, ya, mulai ada kepedulian, mulai ada care, ya Bapak Ibu sekalian, jangan cuma biasa-biasa saja. Oh iya, terima kasih Pak Hendri. Saya pikir sudah istirahat. Pak Hendri, terima kasih ya. Ya, saya senang, saya senang. Teruskan itu Pak Hendri, teruskan. Ya, nanti ketemu lagi ada hadiah dari saya untuk Bapak. Wih, keren. Ya, ada hadiah dari saya untuk Bapak. Ingat-ingetin saya ya. Kalau mau ke kantor Sabtu ya, Sabtu saya tunggu. Bapak ada hadiah dari saya. Jangan lupa pakai dasi sama sepatu. Ya, ya, oke. Ya, Jenggot. Bapak, Ibu, kalau saya kasih challenge itu pasti ada sesuatu. Ya, bagi Bapak Ibu yang belum paham, Pak Andi ini orang saya yang luar biasa saya kenal, tapi kita ada challenge ya, tapi bersyukur ya hari ini beliau sudah saya mohon maaf hari ini karena banyak tamu ya, tapi Pak Andi sudah katakan, oke, saya akan kasih sesuatu untuk Pak Hendri dari Sabtu, saya janji. Ya. Kenapa? Berapa? Oke, sisi produk Bapak Ibu, tolong ditutup dulu Pak Endang, Bu Titin, ya. Sisi produk adalah Anda harus tahu, Anda harus punya brosur, Anda harus paham produk, ya Anda harus tahu manfaatnya, Bapak Ibu ada testimoni harus Anda siapkan semua, sehingga begitu orang tanya Anda bisa sajikan di depan calon prospek Anda, calon pembeli Anda, Bapak Ibu jangan, waduh nggak bawa ya Pak saya Pak, besok ya saya kirimkan, nggak boleh begitu. Berarti Anda belum profesional jalankan bisnis MLM. Belum profesional jalankan bisnis Prev, Bapak Ibu sekalian. Ya, sisi perusahaan Bapak Ibu, prosedurnya harus paham. Ya, persediaannya harus tahu Bapak Ibu sekalian. Informasi apapun tentang perusahaan Anda harus tahu, perkembangan perusahaan Anda harus tahu Bapak Ibu. Oh, di sini ada 3 owner. Oh, di sini ada BDM ini begini ini siapa namanya. Bapak harus tahu semua Bapak Ibu. Sehingga pada waktu Anda ditanya oleh calon pembeli Anda, calon prospek Anda, karena ingat tidak semua pembeli Anda satu warna, satu jenis. Mereka kadang-kadang ada yang detail, ada yang mau secara sempurna mereka tahu semua, ada yang ingin betul-betul menyelidik. Bapak Ibu sekalian, apapun niat mereka, kasih yang terbaik sesuai yang mereka minta. Ya, Bapak Ibu sekalian, itu terus pandang satu lagi. Ya, satu lagi. Next. Halo? Bentar, Pak. Ya. Bentar, Pak. Oh, oke. Pas. Bapak Ibu, satu lagi ini, tapi nanti kita akan bahas minggu depan ya, karena nggak cukup kalau kita bahas sekarang, nanti kasihan Bapak Ibu, terutama yang tadi dari Pontianak ya. Jadi memang rata-rata kami kasih satu materi itu berseri 2 kali pertemuan Bapak Ibu, karena kita nggak mau terburu-buru sehingga kita terkesan tergesa-gesa. Ya, jadi ini memang sudah selesai di sini sih Pak Anda, nggak apa-apa Pak Anda. Jadi ini sudah selesai, ya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak, kurang lebih sudah 30 orang yang hari ini hadir Bapak Ibu sekalian. Itu yang bisa saya berikan Bapak Ibu sekalian. Ya, Bapak Ibu silakan kalau ada statement, ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu sekalian. Saya kasih waktu. Silakan Pak Anda. Pak Anda ambil alih. Baik. Oke, Bapak Ibu silakan yang mau kasih komentar
atau mau bertanya sama narasumber kita, saya kasih waktu kurang lebih 5 sampai 10 menit mungkin ya. Mungkin saya akan bacakan chatnya dulu. Ya, rata-rata sini ya tidak ada pertanyaan, Pak Tony. Baik, yang mau bertanya silakan. Saya akan open mic-nya. Saya akan unmute all. Siapa kira-kira yang mau bertanya silakan. Oke, Pak Hendri, ini saya tertarik. Saya mau tanya ke Pak Hendri dulu, Pak Endang. Ini Pak Hendri Ya. bilang saya luar biasa, bukan karena mau dapat sesuatu kan? Oke, saya terima kasih Pak Hendri. Ya, terima kasih banyak. Oke, ya. Terima kasih Bu Ani. Bapak Ibu sekalian, saya mau sampaikan begini. Jadi ini memang ada dua waktu. Jadi yang separuh materi separuh untuk saling with empati ini atau memenangkan hati pelanggan. Insya Allah saya izin Bapak Ibu untuk Rabu depan kita ketemu lagi di kelas yang kedua. Ya masih dengan tema yang sama. Ya karena kalau saya paksakan ini saya berikan pasti sampai jam 10. Ya kita mau komitmen kita nggak usah terlalu banyak kita belajar tapi kita memahami. Setuju Bapak Ibu ya? Kalau Bapak Ibu setuju, kalau kita mau teruskan di minggu depan, tolong tulis SSSS Bapak Ibu sekalian. Silakan Bapak Ibu. Saya mau lihat respon dari Bapak Ibu sekalian. Oke, setuju siap. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih semuanya. Ya, jadi kita oke, satu lagi saya mau bertanya, apakah ada manfaat untuk bisnis Bapak Ibu ke depannya? Apa yang sudah kita pelajari malam hari ini? Apa yang sudah saya sharingkan malam hari ini? Kalau Bapak Ibu merasa ada manfaatnya, cukup tulis iya. Ya. Oke, sangat bermanfaat atau iya. Silakan Bapak Ibu sekalian, ya. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Jadi ya, kami terus Bapak Ibu akan memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian, ya, sehingga Bapak Ibu betul-betul bisa mengimplementasikan, bukan teori. Saya tidak menyampaikan teori, tapi apa yang saya berikan adalah bisa diimplementasikan di bisnis Bapak Ibu sekalian, ya, di network Bapak Ibu, di Prep khususnya, ya. Dan yang paling penting Bapak Ibu sekalian, ayo saya ingatkan dua hal tadi itu, bahwa kami adalah manajemen, kami adalah trainer, Bapak Ibu sekalian, kami bertanggung jawab, ikut bertanggung jawab membentuk, membina, mengembangkan SDM, ya potensi Bapak Ibu. Itu tugas kami, secara ori. Kalau sudah mulai strategi, mulai konsultasi, edifikasi, kembalilah ke leader Bapak Ibu sekalian. Ya, karena leader Anda adalah orang-orang yang paling tepat untuk Anda mintai konsultasi, untuk mereka Bapak Ibu tanyakan apa yang terbaik untuk melangkah ke depannya, bagaimana cara melangkah ke depannya. Ya Bapak Ibu, ingat, leader Anda adalah role model Anda. Pahami itu dan Bapak Ibu bangun bisnis ini dengan suasana yang luar biasa. Upline, downline, leader dan downline-nya dan membernya luar biasa. Itu pesan dari saya Bapak Ibu sekalian. Ya, Bapak Ibu, percayalah kalau Bapak Ibu masih berkenan hadir untuk kami semua, untuk saya, untuk Pak Nober, untuk Pak Andam, untuk Pak Joko, untuk Pak Ardi, ya, untuk Bu Monik, untuk Bu Suci, Bapak Ibu, untuk Prime khususnya, kami pun setia menemani Bapak Ibu di kelas-kelas online. Ya, nggak usah khawatir Bapak Ibu. Itu dari saya, Pak Andam. Terus semangat, Bapak Ibu jaga kesehatan, terus segera, jangan terlambat. Ya, bangun bisnis ini dengan luar biasa, dengan semangat, dengan antusias, ya, jangan setengah-setengah. Oke, itu dari saya Pak Endang. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Silakan Pak Endang. Baik, baik Pak. Oke, sebelum kita tanya lagi ke beberapa teman, ya, saya akan coba pengumuman dulu. Silakan Pak. Itu spesial tuh. Bentar. Saya akan lihat dulu untuk di hari saya download dulu. Oke. Ya, jadi kita ada Zoom untuk besok karena tanggal merah kita jadi libur untuk marketing plan. Tapi kita ada Zoom untuk sesi di hari Jumat
yaitu sesi untuk product knowledge ya, product knowledge. Saya akan share screen dulu ini, yaitu dengan Dr. Evans ya, Dr. Evans Williamson, yaitu mengenai materinya efektivitas IT Reker dalam penanganan leukorea. Nah, ini sangat menarik sekali Bapak Ibu. Di tanggal 18 Agustus di Jumat ya, hari Jumat jam 19.30 waktu Indonesia bagian Barat atau jam setengah 8. Ya, silakan dengan link yang sama bisa ikut di Zoom online yang dipandu oleh Ibu Monica Agnes, yaitu product manager kita. Beliau sebagai moderator, ya sekali lagi tanggal 18 Agustus di hari Jumat malam jam 19.30 dengan Dr. Ivan Williamson ya. Ya sebagai health consultant dari Prive. Materinya mengenai efektivitas IT Care dalam penanganan leukorea Bapak. Ya, silakan Anda catat tanggalnya, jamnya, jangan lupa nanti kita akan share juga mengingatkan di grup ya untuk Zoom ini. Dan untuk di hari Sabtu ya, hari Sabtu yaitu acara public speaking ya Pak Tony. Ya, public speaking. Ya, public speaking dan pesertanya sudah memasuk kuota ya, belum memenuhi kuota. Jadi bagi yang join ikut nanti untuk di Sabtu depannya lagi. Di kantor ya, acaranya di kantor untuk mengenai public speaking di hari Sabtu. Nah, hari Jumat besok secara offline kita tidak ada kegiatan di kantor karena libur juga. Hari Kamisnya libur. Jadi Jumatnya tidak ada kegiatan untuk offline. Kita seperti biasa di hari Sabtunya baru ada kegiatan offline tentang public speaking. Ya, Pak Tony mungkin ada yang sampaikan lagi, silakan. Iya, terima kasih Pak Andang. Ini Bapak Ibu, walaupun saya tidak bisa lihat Bapak Ibu, berikan aplaus yang luar biasa untuk Pak Andang ya, Pak Andang. Karena Pak Andang ini sahabat saya yang luar biasa. Hampir selalu kita bersama. Nanti next time mungkin semoga Bapak Ibu memahami kami sebagai manusia yang berjodoh ya Pak. Terima kasih Pak Andang. Ya ini teman suka duka saya juga seperti Pak Nobel juga Pak Joko ya. Baik, Bapak Ibu, hari Sabtu seperti kesepakatan kita ada training public speaking offline di kantor. Mengingat ini trainingnya sangat penting, melatih kita untuk bisa berbicara di depan umum, di depan baik itu kelompok kecil, kelompok besar, Bapak Ibu. Ada role play, semua Bapak Ibu. Ayo, saya meminta Bapak Ibu yang sudah terdaftar, terutama di grupnya Pak Herman, ya, ini flyernya. Saya memohon untuk pakai pakaian bisnis ya, artinya pakai sepatu ya, yang memang ada layak sebagai seorang pebisnis ya. Jadi seperti itu. Dan untuk kuota hari besok Sabtu, sesuai dengan kesepakatan kami dengan manajemen, sudah penuh 50 orang. Sudah penuh ya. Dan untuk berikutnya Bapak Ibu sekalian yang masih mau mendaftar, kami persilakan. Tetapi kami jadwalkan Sabtu minggu depannya. Ya Bapak Ibu sekali lagi, kami jadwalkan Sabtu minggu depannya. Nah, karena Sabtu besok sudah penuh 50 orang. Ya. Jadi nanti saya mohon Pak Herman dan Bu Irda Jumat tolong update-nya pesertanya ya. Nanti Bapak Ibu yang di luar ya sudah terdaftar 50 orang, silakan kalau mau daftar, bisa ke Pak Endang, bisa ke Mbak Ica. Ya, Anda daftar mau ikut public speaking, itu offline itu di kantor dari pagi jam 10 sampai jam 3 sore Bapak Ibu. Ya. Ini nanti bisa disampaikan. Oh ya, untuk NDO paduan nanti berarti kita akan atur untuk public speaking-nya bukan dari Sabtu, mungkin dari Jumatnya ya Pak Andang ya, atau hari Kamisnya. Seperti Ya. itu. Oke, terima kasih Pak Andi saya diingatkan. Jadi ya karena NDO 2 ada di tanggal 26 hari Sabtu minggu depan, nanti untuk public speaking yang periode kedua kita bisa di hari Jumat atau Kamis, tinggal Bapak Ibu memilih banyak yang di hari apa, Kamis atau Jumat. Oke, itu dari saya. Silakan Pak Andang. Boleh mungkin ada masih pengumuman lagi. Ya.
Baik, saya rasa saya tidak ada pengumuman lagi, Pak Tony. Eh, dan teman-teman, sorry, tidak ada yang bertanya lagi. Ya, saya akan juga coba cek dulu chatnya. Oh, Indiopat 2 ya. Indiopat 2 itu memang tanggal 26. Ya, jadi kita nggak bisa bertiada public speaking, kita harinya digeser ya. Oke, tim Bogor sudah list semua, datang semua, siap hadir di hari Sabtu. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Acara kita tutup di sini saja. Dari Pak Tony, terima kasih banyak Pak Tony sudah. Oh iya, yuk kita foto Ya. bareng yuk Pak Andang. Seperti biasanya. Oke, baik. Yuk, izin Seperti buka biasa kamera ya. sebentar. Oke, sebentar. Saya Bapak Ibu izin boleh, dulu. yang bisa buka kamera boleh buka kamera. Kita izin foto dulu. Ayo. Oke, baik, Terima silakan kasih. yuk Bu buka Eli. kamera yuk. Saya baru tahu nih Bu Eli Oke. ya. Ayo, siapa lagi Bapak Ibu sekalian? Ayo buka kamera semuanya Oke. yang bisa. Yuk, Ya, silakan buka kasih kamera yuk. begini. Kayak cuan tangannya yuk, tangannya. Bu Ani, Oke. hari ini terima kasih Pak Hendri, masih terjaga Pak Hendri, terima kasih banyak Bapak, luar biasa. Semoga Oke. malam ini Bapak dan Ibu luar biasa ya, malam Jumat ya. Satu. Saya ambil dulu. Oke, ya Bapak Ibu yang bisa buka kamera. Ya, itu ada 2 kalau nggak salah Pak Andang, 2 kali silakan. Ini bagian pertama dulu Pak Andang. Ya, bentar Pak. Terima kasih Mr. Yun, terima kasih Bu Irda, terima kasih Bu Titin, terima kasih Ibu Halimah, Pak Joko Susilo, terima kasih banyak. Sebentar Pak. Belum Pak, belum. Sebentar ya, tahan dulu ya. Oke, sekali lagi. Kamera Oh, on dulu. Pak Ani Haryani. Oh, sama Ibu sama Bapak. Oke. Terima kasih Bu Ani dan Pak Ani ya, berarti sama bapaknya. Terima kasih. Pak Jaya, terima kasih banyak. Luar biasa. Salam untuk hormat untuk Ibu ya. Terima kasih, terima kasih. Mr. Yun, terima kasih ya. Sudah belum? Sudah belum, Pak Andang, Bu Titin, terima kasih. Ya, sudah. Sudah semua? Bagian kedua sudah? Oke, sekali lagi. Yang 2. Oke, sekali lagi halaman 2. Ya, buka kamera Bapak Ibu sekali lagi buka kamera. Oke, sudah. Jangan lupa senyum Pepsoden. Senyum Pepsoden, Bu Irda sampaikan. Senyum price dong, masa Pepsoden. Senyum Pepsoden. Oke. Pak Joko Susilo, ganteng sekali Anda, terima kasih. Oh, kelihatan giginya. Terima kasih ya Bapak Ibu, selamat istirahat. Selamat berlibur untuk besok, ketemu lagi di hari berikutnya Bapak Ibu. Amin. Terima kasih Bu Rate, terima kasih. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadirannya. Malam. Terima kasih Pak Andang. Ya, oke Pak. Baik, terima kasih Bapak Ibu.